Hei, bangun. Kenapa aku tidak mati? Tanganku, apakah sudah sembuh? Hahaha. Kalau kamu mati, siapa yang akan mencari 7 wanita untuk melahirkan cucu untukku untuk meneruskan keturunanku? Om, kamu ini bagaimana membalas budi dengan keburukan? Aku susah payah melompat, tapi kamu malah menolongku naik. Aduh, Om, kumohon, biarkan aku mati sajalah. Nah, aku berikan kepadamu sebuah keberuntungan besar. Setiap omong kosong yang diucapkan, orang bisa terwujud padamu. Sistem pembual terkuat telah terikat. Aduh, Om, jangan bercanda denganku. Sistem pembual apa? Sayang, bukan aku ngomong besar padamu, daya tahanku tapi semalam sekali semalam. Nanti akan membuatmu puas. Kamu jahat. Mendapatkan kemampuan. Suara Perkasa apa abadi. itu? Astaga, Nak, setiap hari hanya satu kesempatan. Omong kosong, siapapun bisa terwujud padamu. Aduh, hari ini istimewa. Aku beri kamu 3 kali. Om, kamu benar-benar Om sejatiku. Jangan. Kamu mau menusukku sampai mati. Pergilah, carilah Kerajaan Naga peringkat Dewi Kerajaan Naga SS. 7 wanita tercantik peringkat kedua. Peringkat keempat Dewi Kerajaan Naga melahirkan cucu untukku. Peringkat kelima Dewi Kerajaan Naga melahirkan cucu untukku. Hahaha. Hei Om. Pergilah, nak. Setelah kamu menikahi ke-7 istri ini, kita akan bertemu lagi. Reuni sekolah pasti banyak omong kosong. Hei, Chen Xiaobao, hei ketua kelas, lihat cepat. Orang ini, 10 tahun sudah lewat. Masih seperti ini. Wah, Chen Xiaobao, di penjara tidak baik-baik, tinggal dibina kesini ngapain? Aku bilang, hari ini Adalah pertemuan orang sukses. Kamu mantan napi, tidak pantas. Wah, Chen Xiaobao, kamu kesini jangan-jangan mau mengganggu aku terus? Aku bilang loh, aku sama sekali tidak mengakui pernah pacaran dengan orang sepertimu. Kamu itu cuma pengemis cinta. Sepertinya selama ini di matamu, bahkan tidak dianggap manusia. Iya, dan kamu cuma pengemis cinta. Nomor 18, kamu bahkan tidak layak mengejar aku. Tuan Wu, bukankah kamu memesan ruang VIP di sini? Ayo masuk. oke, ayo makan. Mantan napi, pergi sana. Di penjara belum pernah makan restoran mewah seperti ini kan? Ayo. Tuan Wu, dengar Anda baru-baru ini investasi untung besar. Ajari kami dong. Cuma dapat 3 juta Bitcoin kecil. mendapatkan 3 juta keping Bitcoin. Astaga, 3 juta dan Bitcoin lagi. Ayo, Tuan Wu dengar. Kamu tinggal di Tangcheng Yipin. Biasanya yang kamu temui pasti adalah orang-orang besar di daftar orang kaya, kan? Kamu hanya benar setengahnya. Aku tinggal di villa utama Tangcheng Yipin. Itu barang uang pun tidak bisa beli, harus punya status. Selamat mendapatkan villa nomor 1 Tangcheng Yipin. Kecil, pandanganmu kecil. Begini, aku bilang ke kalian seluruh Tianhao Club ini. Semua milikku. Akulah bosnya di sini. Mendapatkan Tianhao Club. Lihat tidak, hanya Tuan Wu seperti ini pria kaya dan tampan yang pantas untukku. Chen Xiaobao, kamu lihat tidak? Aku punya yang tidak akan pernah kamu nikmati seumur hidupmu, Wu Ziyuan. Aku harus berterima kasih padamu. Dengar tidak? Orang bodoh ini mau berterima kasih padaku? Yang aku ucapkan terima kasih adalah omong kosongmu ini. Berani bilang aku membual? Chen Xiaobao, aku bilang padamu, aku akan membuatmu menyesal. Berani di wilayahku berbuat seenaknya, ya? Masih pura-pura? Chen Xiaobao, hari ini aku akan menghajarmu. Aku ganti nama, jadi nama belakangmu. Hajar siapa? Hei, Direktur Wang, kenapa Anda datang? Kebetulan Anda datang, Anda segera usir Chen Xiaobao itu, keluarkan dia. Dia tidak pantas berada di tempat eksklusif Anda ini. Tuan Chen adalah klub Tianhao, kita punya bos di balik layar, kamu malah bilang dia tidak pantas. Direktur Wang, apa Anda bercanda? Bercanda? Jika hari ini Tuan Chen tidak memaafkanmu, kamu akan terus di sini berlutut. Apa yang terjadi? Sejak kapan Chen Xiaobao menjadi bos klub Tianhao? Bos, bagaimana menangani orang ini? Kakak Xiaobao, demi pertemanan sekelas kita lepaskan aku kali ini ya, Kakak Xiaobao. Bisa dibicarakan, ayo bangun. Asalkan kamu habiskan semua makanan di meja makan sampai bersih, aku akan melepaskanmu.
Aku akan makan sekarang. Jangan buru-buru berterima kasih padaku Wang Tianhao. Siap? Untuk ketua kelas Wu kita tambahkan bumbu ekstra. Baik. Makan. Aku tidak mau, jangan. Xiao Bao, sebelumnya aku yang salah, aku benar-benar mencintaimu memperlakukanmu seperti itu sebelumnya hanya untuk mengujimu. Sekarang aku tahu, hanya kamu yang tulus padaku, Xiao Bao ayo kita balikan. Tidak mungkin. Mas, Zhou Meizu, kalau kamu terus begini, aku panggil polisi, lo. Xiao Bao. Kamu pergi kemana? Aku kangen banget sama kamu. Wah, cantik level 3S ternyata di sampingku. kamu pikir kamu siapa? Berani rebut suamiku? Lepaskan. Xiao Bao mbak ini galak banget. Zhou Meizu kamu punya muka nggak sih? Chen Xiao Bao, aku bermuka tebal, memohon padamu, kamu berani perlakukan aku seperti ini. Apa aku butuh permohonanmu? Kamu itu apa? Biar ku beritahu yang sebenarnya, Direktur Feng dari Tangcheng Yipin sudah meneleponku, menyuruhku menjadi pengurus rumah tangga di Villa Shoufu. Tunggu saja, tidak lama lagi, aku adalah nyonya rumah dari Villa Shoufu. Hebat-hebat banget. Chen Xiaobao, tunggu saja. Pasti, kamu akan menyesal. Menyesal? Pertunjukan baru saja dimulai. Kak Zhou ayo kita juga pergi ke Tangcheng Yipin. Kak Zhou, ayo kita juga ke Tangcheng Yipin. Kita ke sana buat apa? Itu kan Jiangbei, tempat para jutawan berkumpul. Satu villa harganya miliaran. Kita mau booking villa dong. Jangan bercanda. Bagaimana dirimu? Masa aku nggak tahu? Aku kan tetanggamu. Sewa rumahmu selama ini, kan aku yang bayar. Hehe, nggak apa-apa. Kita lihat-lihat saja. Diana, Ya udah, nggak tega aku. ayo. Dasar wanita murahan. Sama aku nggak ada apa-apanya. Dengar, pemilik villa sudah tiba, kalian semua, yang ingin menjadi kepala pelayan di sini, sebentar lagi tunjukkan kemampuan kalian, mengerti? Siap. Tuan Chen datang. Hehe, Tuan Chen, silakan masuk. Ini, semua sudah saya pilihkan dengan teliti calon kepala pelayan wanita. Bagaimana, menurut Anda? Chen Xiaobao, ngapain kamu di sini? Zhou Meizu, siapa yang suruh kamu bicara? Bukan Pak Feng dia adalah narapidana baru, keluar penjara. Diam. Tuan Chen dari perusahaan kami Tangcheng Yipin pemilik villa utama, bagaimana mungkin dia narapidana, Pak Feng? Ini layanan super premium dari Tangcheng Yipin, kan? Saya akan segera memperbaikinya. Segera perbaiki. Panggil orang. Seret dia keluar. Kunci dia di ruang gelap, tanyakan bagaimana dia bisa masuk. Pak Feng, ada apa denganmu? Masih bicara, seret dia. Hei Tuan Chen, dengan cara penanganan saya, apakah Anda puas? Lumayan baik. Ayo, kalau begitu kita tanda tangani kontrak pengalihan ini. Ayo, lihat dulu. Saya di kota ini tidak punya KTP. Bagaimana kalau begini kakak Zhou ditandatangani atas namamu? Xiao Bao, jangan bercanda villa Tangcheng Yipin satu unit saja beberapa miliar. Kamu tidak takut aku kabur? Kakak Zhou tolong aku sekali saja, ya? Baiklah, Dick, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Kalau begitu tunggu aku pulang ambil dokumen. Baik. Tunggu sebentar, lihat dulu kontraknya. Cantik. Hari ini kau tidak bisa kabur, jangan. Kakak ini, ada apa belum pulang? Tuan Chen, bukankah kamu sudah menyediakan pengawal untuk Nyonya Chen? Apa yang bisa terjadi? Pengawal. Pengawal apa? Bukankah kamu sudah menyediakan pengawal untuk Nyonya Chen yang selalu mengikutinya? Aduh gawat. Aku dari Aliansi Dewa memberimu dukungan. Menghabiskan banyak uang. Bahkan tidak boleh menyentuhku.
Kau benar-benar mengira dirimu gadis suci? Berhenti. Chen Xiaobao, kenapa kamu di sini? Mau minta uang lagi ya? Kamu berani ganggu dia? Hei, jangan pukul. Jangan pukul. Dulu waktu aku minta uang padamu, kamu perlakukan aku seperti ini. Itu hasil jerih payah ibuku. Kamu mau uang? Aku kasih uang. Siapa mau uang kotormu? Mau apa kamu? Kamu mau apa? Kamu suka pakai ini kan? Pakai ini. Aku pakai, aku pakai. Hahaha. Pergi sana. Aku bilang, kalau kamu berani ganggu Shuyi lagi, video ini akan Aku upload ke internet kamu, ya? Tunggu saja. Kak Joe, kamu kenapa? Wah, orang tua itu nggak bohong, beneran ada kejutan, hidup kayak gini enak banget. Jahat, kamu nggak bisa biarin aku tidur lebih lama? Zhou Shuyi, kamu nyinggung siapa saja, itu salah, tapi kamu malah nyinggung aliansi dewa, mereka sekarang mengirim pengumuman, semuanya mau komplain kamu. Perusahaan karena kamu, sudah rugi 1 miliar. Pak Liu, maaf, saya kemarin. Diam. Segera ke kantor untuk live streaming. Pendapatan hari ini tidak mencapai 1 miliar, saya suruh orang hajar kamu. Xiao Bao, aku harus gimana dong? Zhou Jie, ada apa? Huang Hongsheng adalah guild besar. Orang dari aliansi dewa. Dia nggak akan lepasin aku. Jangan takut, aku punya video dia yang memalukan. Jangan bercanda. Syarat bergabung aliansi dewa adalah kekayaan 10 miliar. Mereka punya pengaruh besar di internet. Postinganmu pasti dihapus. Kalau kamu punya donatur yang lebih kuat dari aliansi dewa, Xiao Bao, aku sudah jadi milikmu. Masa kamu suruh aku cari donatur? bukan maksudku begitu, maksudku, aku adalah donaturmu. Jangan bercanda. Meski kamu punya Tang Cheng Yipin, kamu tetap nggak bisa lawan mereka. Jangan khawatir, aku yang urus. Chen Xiaobao. Jangan kira kamu beli satu set Tang Cheng Yipin terus jadi sombong, ya, aku bilang ya. Sekarang aku adalah selebriti internet yang dikontrak perusahaan ini, ada banyak jutawan yang ingin menjilatku. Zhou Meizu. Ada habisnya nggak sih? Sekarang aku adalah pacar Zhou Shuyi, mulai sekarang jangan ganggu aku. Zhou Shuyi, ya, aku bilang dia sudah membuat masalah dengan Tianzhen Alliance, malam ini akan dihancurkan oleh para bos kaya. Kamu tinggal nunggu di samping saksikan tontonan bagus. Kamu percaya nggak aku sobek mulutmu? Bagaimana caramu bicara dengan Nona Zhu? Dia adalah selebriti internet yang diundang perusahaan kami. Menurutku kamu seperti siluman rubah. Wah, kamu malah marah, ya? Chen Xiaobao, sekarang aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Kamu tunggu lihat saja nasibnya, kau. Zhou Shuyi, kamu benar-benar tidak mau kerja lagi? Kenapa sembarang orang semua dibawa ke perusahaan? Maaf, Pak Liu, ini adalah... Aku asisten streamingnya. Kenapa? Nggak boleh bawa, ya? Asisten streaming. Boleh juga? Zhou Shuyi, kamu hari ini target 1 miliar, kalau tidak tercapai aku akan memotong kalian berdua. Shidai Sasa datang, Shidai Sasa datang. Halo semuanya, selamat datang di live streaming. Kalau suka, bisa like ya. Siapa yang berani kirim hadiah untuknya lagi? Tianzhen Meng melawan. Netizen ini benar-benar oportunis. Shidai Sasa datang. Terima kasih Xiao Bao Tanhua. Yang datang kirim roket. Berani kirim roket ke Zhou Shuyi? Orang yang berani macam-macam dengan Tianzhen Meng berani juga live streaming. PK hari ini yang kalah harus dance hot di live. Terima kasih Xiao Bao Tanhua. Anak nakal berani juga dengan Tianzhen Meng melawan, ya? Aku bilang Tianzhen Meng adalah kaisar di live streaming. Hadiah Tianzhen Meng tak akan habis.
Terima kasih. Kaisar 1 juta per tahun sudah buka 100 tahun. Terima kasih Xiao Bao Tanhua. Berani menghina aliansi dewa? Saudara-saudara, kirim hadiah. Sapa mereka. Ayo kita lihat tarian bersama. Cincin Maoshi telah dikirim di ruang live Zeng. Aliansi dewa mulai bergerak. Zhou Shuyi, dengar. Kenapa kamu tidak menurut saja? Awalnya hanya Lao Huang. Malam ini, Melayani bisnismu. Xiao Bao, bagaimana? Waktu PK hampir habis. Menarilah, ayo menari. Biarkan seluruh internet melihat tarianmu. Kamu pasti kalah. Bos, ada masalah. Zhou Shuyi sudah menyalip, dia sekarang nomor 1 di papan peringkat. Apa katamu? Apa yang terjadi, Ketua? Mereka mengirim terlalu banyak, seluruh sistem crash. Suyi, keren banget. Siaran langsung kali ini memecahkan rekor. Kamu sekarang adalah selebriti internet nomor 1 di dunia. Mulai sekarang, semua sumber daya perusahaan akan direkomendasikan kepadamu. Bagaimana kamu bisa kenal Xiao Bao? Shen Hao, keren banget, hebat banget. Rahasia. Ayo, Baik, hati-hati. Hati-hati ya. Xiao Bao. Xiao Bao Tanhua, itu kamu, kan? ketahuan ya sama kamu. Nama kamu terlalu jelas. Tapi kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? Beri hadiah ya. Aku Tian Shenmeng adalah raja di ruang siaran langsung. Hadiah dari Tian Shenmeng tidak akan pernah habis. Ini ya, harus berterima kasih pada Tian Shenmeng mereka. Jika hadiah-hadiah ini semuanya dicairkan, hei, aku juga jadi wanita kaya kecil. Uang segini apa sih? Aku masih punya 3 juta Bitcoin. 3 juta Bitcoin. Kamu takut bukan hanya bualan, kan? Kamu tahu dari mana? Hei, halo, permisi, di sini, bisa menukarkan Bitcoin, jumlah saya cukup besar. 1 Bitcoin bernilai 100.000 yuan. Kamu bilang jumlah besar? 3 juta. Apa tidak besar? 3 juta. Tolong bedakan dulu antara Bitcoin dan koin game, baru bicara. Bagaimana kamu yakin aku tidak punya? Membuang-buang waktuku. $100.000, 3 juta sebanyak itu. Maaf Pak, saya izin dulu kepada pimpinan bank kami. Tunggu sebentar. Hei, Chen Xiaobao, kamu tidak kerja di proyek bangunan? Datang ke bank eksklusif ini, Huaki Bank mau apa? Hei, bukankah ini yang 2 hari lalu? 2. Nona Zhou, kenapa malah kecanduan putus cinta, ya kan? Cih, kau penipu. Tang Cheng Yipin itu bukan milikmu sama sekali. Sertifikat rumah tertulis nama Zhou Shuyi. Satpam, usir penipu ini. Zhou Meizu, apa maksudmu? Aku ambil uang, apa urusanmu? Kamu kelas apa? Berani masuk bank elit? Apa kamu pantas berdiri di sampingku? Maksudmu asal aku lebih kaya darimu, aku bisa mengusirmu, begitu? Hei, dengar semuanya. Dia sebulan kuli bangunan dengan gaji 2.000 yuan, kamu bilang lebih kaya dariku? Buka matamu lebar-lebar, lihat ini. Kartu emas bintang 3 Huaki Bank, di seluruh kota hanya 100 kartu. Apa kamu layak? Tuan, silakan segera tinggalkan bank ini. Bagaimana kalau saya tidak pergi? Jangan buang-buang waktu dengannya. Usir dia keluar. Satpam, Direktur Liu, kenapa Anda datang sendiri? Pergi. Dasar orang yang meremehkan orang lain, berani bagaimana terhadap nasabah triliuner berkata tidak sopan? Apa? Nasabah triliuner? Oh, dia? Deposit Tuan Chen di bank kita sudah melebihi total semua nasabah lain.
Direktur Liu, jangan tertipu olehnya. Dia hanyalah seorang miskin. Saya lihat, akulah tamu VIP bank ini. Status VIP Anda sudah dicabut, dan saya umumkan, Bank Huaki, di seluruh dunia mulai sekarang tidak akan melayani Anda lagi. Kamu, Zhou Meizu, sekarang bolehkah saya mengusirmu? Chen Xiaobao, kamu penipu. Saya akan pergi ke inspektur melaporkanmu. Orang, lemparkan dia keluar. Hei, hei, Tuan Chen, silakan ke sini. Tuan Chen, begini, Bitcoin yang Anda miliki 3 juta Bitcoin itu sah? Namun, maaf, bank kami tidak bisa menukarkannya menjadi uang tunai. Kenapa? Bukankah Huaki bank terbesar di negara ini? Karena jumlah yang ingin Anda ambil terlalu besar. Uang sebanyak itu ditarik dari sistem perbankan khawatir akan menyebabkan gejolak ekonomi. Aduh, omongannya besar sekali. Tapi Tuan Chen, Anda bisa dengan tenang menitipkan uang kepada kami untuk dikelola. Kami akan setiap hari mentransfer bunga ke rekening pribadi Anda, sedangkan pokoknya Anda juga bisa dalam batas tertentu melakukan transfer. Baiklah, tidak apa-apa, saya pergi dulu. Baik, saya antar. Wah, tidak menyangka dewa investasi seperti Anda tinggal di tempat seperti ini. Sudah terbiasa tinggal di sini juga lumayan. Baik, kalau begitu saya tidak mengganggu. Baik, Benar-benar orang hebat tidak pamer. cewek cantik level SSS, di mana saya mencarinya? Sayang, Sayang, sudah off air sepagi ini? hari ini ada kontes batu giok. Semua orang nonton presdir cantik itu potong batu. Mana ada yang lihat saya? Ah, secantik apapun presdir itu tidak secantik sayangku. Nih, lihat sendiri. Kontes batu giok kali ini. Wah, SSS. Nona Fang boleh tanya, untuk keluarga Fang mengenai kompetisi batu giok tahun ini apa pandangannya? Tentu saja ada. Kompetisi batu giok kali ini dalam beberapa tahun terakhir adalah yang paling besar jadi keluarga Fang. Dunia batu giok Taipan batu giok termuda CEO perhiasan Wu Sangwi, ayo. Tuan Wu boleh tanya, mengenai kompetisi batu giok tahun ini, apa yang ingin Anda katakan? Hari ini, perhiasan Wu tujuan kami datang ke sini hanya satu, memenangkan juara, mengakui sisi keluarga Fang menjadi, dalam dunia perhiasan negara naga pemimpin sejati. Saya rasa belum tentu keluarga Fang untuk kompetisi hari ini telah mengundang yang terbaik di industri 3 master penilai batu. Raja Batu Jiangbei, Li Xiaoyang Raja Batu Fengcheng, Wudong Raja Batu Jingdu, Xu Jie semuanya, master kelas nasional. Tuan Muda Wu, 3 master ternyata berpaling. Sejak kapan? Nona Fang, maaf terus terang, keluarga Fang sudah tua, Tuan Muda Wu adalah masa depan. sudahlah Nona Fang. Menurutku, lebih baik kau mengaku kalah. Keluarga Fang bahkan tidak punya satu penilai batu pun tidak dengan apa bisa mengalahkanku. Siapa bilang tidak ada? Hei, minggir semuanya. Kamu ini, ada apa? Sudah kubilang minggir, kamu malah nggak mau, kayak kura-kura aja. Dari mana datangnya anak nakal ini? Kau menabrak Tuan Wu, nyawa sekeluargamu pun tidak cukup untuk membayar. Cepat pergi. Aku adalah kepala ahli batu yang baru diangkat dari keluarga Fang. Kepala ahli batu permata, Chen Xiaobao. Hahaha, Fang Ruoxue, keluarga Fang kalian pasti sudah gila, mencari orang bodoh untuk menjadi kepala ahli batu. Fang Ruoxue, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Asal malam ini kamu temani aku dengan baik, aku jamin tidak akan keluarga Fang kalian habisi. Ayo pergi. Istri keduaku ini cantik sih cantik, tapi temperamennya terlalu dingin. Tidak bisa. Harus biarkan istri pertama, Xu Yi, mendidiknya dengan baik. Pembawa acara, aku pilih nomor 2. Selanjutnya, yang dipotong adalah batu dari Wus Jewelry, batu mentah yang dipilih.
Sudah keluar hasilnya. Jenis es benang emas. Wu's Jewelry mendapatkan jenis es benang emas. Senilai 100. Perhiasan Wu mengeluarkan giok sutra emas. Senilai 100 juta perhiasan Wu, pantas disebut sebagai ahli giok generasi baru. Selamat ya. Selanjutnya silakan perhiasan Fang memilih batu mentah. Aku? Nomor 6. Potongan pertama perhiasan Fang ternyata batu kosong. Babak pertama selesai, total nilai perhiasan Wu, 100 juta, total nilai perhiasan Fang 0 rupiah. Nona Fang bisa memotong batu kosong Fang Ruoxue. Kau menghancurkan reputasi keluargamu? Kau tidak takut ayahmu yang sudah bangkit dari peti mati karena marah? Jangan terlalu sombong. Kamu di babak ini hanya sedikit beruntung. Kamu pikir hanya keberuntungan? Sejujurnya batu mentah di atas ini semuanya dari tambang keluargaku. Masa aku tidak kenal batu sendiri? Fang Ruoxue. Nona Fang. Pertandingan belum selesai, berarti masih ada harapan. Tapi sekarang, Serahkan sisanya pada... Babak kedua, kompetisi batu giok. Memilih batu bersama, silakan perwakilan kedua pihak naik ke panggung. Guru Wu yang ini bagus. Aduh, Guru Wu yang ini juga bagus, yang ini. Dasar bocah liar, urus saja sendiri, jangan ganggu aku. Guru Wu, jangan marah dulu, soalnya saya bertemu Anda, agak bersemangat. Anda sejak kecil idola saya. Saya idolamu? Dengar dari orang luar, Li Xiao yang ini adalah di negara Long Master, penguji batu nomor 1, tapi di mataku, Andalah yang di dunia penguji batu ini. Dia hanyalah membuka beberapa batu asal-asalan, hanya coba-coba. Andalah yang mengandalkan Pengetahuan dan keterampilan nyata. orang-orang awam itu, tidak tahu apa-apa. Dalam hal menguji batu, aku mengaku nomor 2, tidak ada yang berani bilang, nomor 1. Bocah sialan, apa yang kau tertawakan? Pak Tua, kau hampir mati, besar mulut. Kau mempermainkan, kau bohongi aku. Sudah pilih, aku ambil batu mentah nomor 7. Batu mentah nomor 7. Kulit batunya kering, kandungan minyak dan logamnya kurang, sudah jelas tidak akan menghasilkan apa-apa. Apa itu? Hanya orang bodoh sepertimu yang memilihnya. Siapa yang bodoh? Nanti setelah dipotong, kau akan tahu. Kau hanya keras kepala. Aku pilih nomor 3. Tuan, Wu, Tuan, tidak perlu marah, saya berani menjamin dengan nama baik saya. Batu mentah nomor 7 itu tidak akan menghasilkan barang bagus. Mereka tidak akan menang. Kalau kami menang, Kalau kau menang, keluarga Wu akan mengaku kalah saat itu juga. Kalau aku menang, aku ingin kau memeluk batu rusakmu itu dan lompat ke Sungai Naga. Tenggelamkan dirimu. baik, kesepakatan, potong batu. kartu ini berisi 10 juta, jangan urus-urusan di sini. Segera tinggalkan negeri naga. Tuan Wu, kau tidak bisa main-main dengannya. Nona Fang, tenang saja, aku tidak akan kalah. Ya ampun, musim semi. Giok hijau dan ungu. Perhiasan Wu berhasil membuka satu batu giok hijau ungu penuh bernilai 4 miliar. Nomor. Selamat. Chun Dai Chai ini adalah yang terbaik setelah High Ice, barang mewah. Selanjutnya, membuka batu mentah nomor 7. Sudah keluar, satu bongkah batu giok High Ice penuh.
Meskipun itu high ice tapi warnanya hanya hijau polos, nilainya hanya sekitar 2 miliar. Keluarga Wu mengeluarkan 2 bongkah, totalnya 5 miliar. Keluarga Fang sudah kalah. Fang Ruoxue, sudahkah kau pikirkan? Apakah keluargamu, keluarga Fang, yang akan menyerah secara sukarela atau datang ke kamarku malam nanti? Wu Sangwei, setidaknya kau adalah seorang CEO atau apalah, kenapa kau begitu tidak sabar? Baru dipotong sekali, apa yang terburu-buru? Potong sekali tidak cukup. Pembawa acara lanjutkan memotong batu. Potong batu. Maaf, Tuan, saya kurang mengerti maksud Anda. Saya meminta batu mentah nomor 7 giok yang telah dikeluarkan untuk dipotong menjadi 2 lagi. Ada apa? Dia gila, ya? Jika high ice itu dipotong lagi nilai pasarnya 2 miliar akan menjadi setengah miliknya. Apakah dia mengerti batu sama sekali? Orang macam apa yang ditemukan keluarga Fang? Fang's Jewelry meminta potong sekali lagi. Potongkan saja, aku ingin lihat, apalagi trik yang bisa mereka lakukan? Ini tidak mungkin. Bagaimana giok ini masih menyembunyikan sepotong? Hai Tian Yi sedian dian sue hua hundun chu kai munazizun. Para hadirin, baru saja, orang terkaya Long Guo, Ji Yunteng menyatakan bersedia menawar 10 miliar untuk membeli batu Muna Zizun ini. Saya lihat keluarga Wu membuka 100 batu lagi pasti tidak akan bisa menyusul. Ini baru kebangkitan sejati dari keterpurukan keluarga Fang, hebat ya. Kau ini mustahil bisa mendapatkan Muna Zizun. Karena aku adalah orang Long Guo Master pengidentifikasi batu nomor 1 Chen Xiaobao. Paham? Ku beritahu kalian ini belum selesai. Chen Xiaobao, terima kasih hari ini. Jika kamu punya waktu, aku ingin mengajakmu makan. Xiaobao gawat. Ada yang menyebarkan berita palsu mengatakan aku adalah. Apa? Ada apa? Tunggu di rumah ya. Maaf, ada urusan lain kali aku traktir. Aku adalah daftar Dewi Long Guo wanita peringkat teratas. Dia berani menolak undanganku. Berita palsu tentang istriku, siapa yang menulisnya? Berita palsu tentang istri saya, siapa yang menulisnya? Keluarlah. Kamu ngapain? Siapa pemimpin redaksi kalian? Saya. Ada apa? Ngapain? Dengar ya, berita ini, segera hapus, dan minta maaf. Kamu siapa? Hah? Kamu suruh hapus ya harus hapus. Minta maaf lagi. Memutar balik fakta, mencampur adukan benar dan salah. Beginikah cara kalian membuat berita? Saya mau nulis, apa aja bebas, kamu nggak bisa atur, lagi pula, saya masih punya yang lebih seru nih. Zhou Shui menggoda konglomerat, datang malam-malam, demi menikahi keluarga kaya, bertengkar dengan istri sah, digebuki habis-habisan, karma itu ada, hehehe. Aduh. Siapa berani onar di tempatku? Cari mati, ya. Wah, ini yang disebut Hong Sheng, dalam omongannya. Kenapa? Mau jadi pahlawan selamatkan wanita? Lihat dulu diri sendiri, siapa kau ini? Ternyata Huang Hongsheng yang membuat ulah. Saya minta kalian segera hapus berita ini, dan minta maaf. Kalau tidak, jangan salahkan saya bertindak keras. Aku takut banget Semua dengar, tentang Zhou Shuyi, tulis habis-habisan. Kalian tidak takut aku membongkar seluruh kantor berita kalian, semuanya? Hahaha. Takut? Kepala redaksi agensi berita Long Guo, Xia Cheng adalah sepupuku. Di dunia pers ini, siapa berani macam padaku? Ini memang ada yang mendukung dia. Cari cara biar dia sombong. Kepala redaksi Xia Cheng adalah sepupu Anda. Berarti, dengan begitu, Anda di dunia pers bisa berkuasa penuh, bukan? Takut? Sudah terlambat. Dan aku dengar, kepala redaksi Xia Cheng ini saudara angkat dengan Dewa Perang Po Jun, maka Anda juga. Betul, Dewa Perang Po Jun adalah kakak kandungku. Udah nggak mau banyak ngomong sama kalian, 3 detik, kalau nggak hapus berita tanggung sendiri. Wah, masih pura-pura jadi orang besar ya. Oke, kalau gitu aku lihat, setelah 3 detik, apa yang bisa kamu lakukan sama aku? Oke lah. Hei, Bang, aku dibully sama mereka berdua kesini sekali. Yang ganggu adikku, meskipun jauh, pasti dihabisi kirim lokasi padaku, aku naik jet Black Hawk 30 detik sampai. Jet Black Hawk? Kakakmu dari rumah sakit jiwa mana yang kabur ya, gila kali. Hah?
Kamu tahu jet Black Hawk itu untuk apa? Itu adalah milik Dewa Perang Po Jun, kendaraan pribadi, hahaha. Tuan Dewa Perang, kenapa Anda datang ke sini? Tuan Dewa Perang, kenapa Anda memukul saya? Memukulmu karena akulah yang kau sebut sebagai... Orang gila, apa Tuan Dewa Perang kamu adalah kakaknya? Kamu salah, kan? Dia itu hanya yang tinggal di rumah susun orang miskin. Cari mati aku, Dewa Perang Negeri Naga, yang agung? Apa mungkin salah mengakui saudaraku sendiri? Xiao Bao, Kau bilang aku ini siapa bagimu? kau adalah kakakku, kau adalah... Baiklah, karena berita palsu sudah dihapus semuanya, aku juga harus kembali ke perbatasan. Terburu-buru sekali, kamu tidak mau makan di rumahku? Situasi perang genting. Lain kali kita kumpul lagi. Baik. Si cewek ini kenapa lagi? Wah, sendirian menerobos sarang harimau. Pahlawan selamatkan Putri Chen Xiaobao. Apa kamu masih ingin membawa pulang gadis cantik? Aduh, celaka. Ada yang cemburu, sepertinya harus pakai jurus pamungkas. Hei, kamu ngapain? Bau cemburunya kuat banget. Ya mau mandi dong. Kamu jahil. Shu Yi si pencemburu membuatku hari pertama kerja langsung telat. Berhenti. Orang yang tidak berkepentingan. Berhenti. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Hei, pas satpam ini Pak Direktur Fang yang menyuruhku datang. Direktur Fang, kamu juga jangan kencing sambil bercermin pergi. Tidak ada waktu untuk ngobrol ngelantur di sini. Kamu ini kenapa tidak masuk akal? Bukankah disuruh menyambut wakil direktur baru grup, kenapa menghalangi pintu? Wah, Chen Xiaobao, kamu datang untuk apa? Anak ini bilang dia disuruh oleh Nona Fang. Apa kamu bodoh? Pasti dia punya niat buruk terhadap Nona Fang. Cepat usir dia keluar. Wu Ziyuan, kamu sombong sekali merasa jabatanmu besar. Omong kosong, Tuan Wu adalah manajer HRD grup kita. Sayangnya jabatanku lebih besar darimu. Surat pengangkatan, Chen Xiaobao. Aku bilang, jangan kira dengan surat pengangkatan kamu bisa menipuku aku. Wu Ziyuan, hari ini jika oleh surat pengangkatan ini tertipu akan langsung kumakan. Wu Ziyuan, berani sekali kamu. Direktur Fang. Kamu sebagai manajer HRD perusahaan berani melawan wakil presiden grup, kamu dipecat. Direktur Fang, apa Anda salah? Saya kenal Chen Xiaobao, dia itu narapidana kerja paksa. Diam, kamu sampah yang buta, Tuan Chen. Saya sendiri yang mengundangnya, buang dia keluar. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Direktur Fang, hei, kakak Xiaobao, demi persahabatan sekolah kita, tolong bantu saya ya. Mudah kok, semua ini mudah diaturkan. Hei, tadi saya dengar, seseorang bilang mau makan. Surat pengangkatan. Saya makan. Enak tidak? Enak-enak. Tuan Chen, saya ada urusan, kamu naik dulu, di kantorku, tunggu aku sebentar. Baik, pergilah. Fang Ruoxue bukan paman yang memaksamu. Aliansi bisnis keluarga Wu sudah membuat keluarga Fang terpojok. Hanya jika kamu menikah dengan Tuan Muda Wu, keluarga Fang bisa selamat. Betul. Fang Ruoxue, dengarkan paman, pasar perhiasan itu dalam, kamu tidak bisa menguasainya, lebih baik menikah saja. Jangan bicara, aku tidak mau menikah. Tidak mau. Kalau begitu, tolong Direktur Fang, dalam hari ini para pemegang saham kami urusan pengembalian uang diselesaikan. Benar keluarga Fang, urusan keluarga Fang, hari ini uang harus dikembalikan. Mundur saham boleh. Tapi saat ini, grup Fang, kondisinya kalian tahu, tolong beri tenggang beberapa hari lagi. Beberapa hari? Fang Ruoxue. Dulu bukankah ayahmu pesan terakhir uang kami? Para pemegang saham sudah lama ditarik. Betul, hari ini tidak boleh kurang 1 sen pun. Berapapun, saya yang... Hari ini tidak boleh kurang 1 sen pun. Berapa? Saya yang bayar. Xiaobao, kenapa kamu ke sini? Siapa bocah ini? Bagaimana dia masuk? Siapa saya tidak penting. Yang penting bisa membantu kalian. Xiaobao, jangan memperumit masalah di sini. Baik. Kamu bilang bisa membantu kami. Oke. Kalau begitu, kamu tutup dulu defisit 10 miliar perusahaan kami, baru kita bicarakan. Halo, Pak Direktur Bank. Saya tidak peduli kamu di mana. Segera transfer 10 miliar ke keluarga Fang. Dari mana datangnya orang gila ini? Cepat usir bocah ini. Pak Fang, akun. Ada apa dengan akun? Bertambah 10 miliar. Benar-benar bertambah 10 miliar? Benar.
Kami sudah memverifikasi akun berkali-kali. Benar-benar bertambah 10 miliar. Xiao Bao, dari mana kamu punya uang sebanyak ini? Hanya uang saku saja. Selesai. Sekarang bagaimana menjelaskan kepada Tuan Wu? Meskipun bertambah 10 miliar, hanya cukup untuk keluarga Fang bertahan 1 bulan lagi. Jika kamu benar-benar mampu, pergilah ke King Bang dan ambil kembali 70 miliar piutang macet ini. Benar? Ambil kembali semua piutang macet itu. Jika kamu benar-benar bisa mengambil kembali 70 miliar ini, maka soal pengembalian dana tidak akan kami bicarakan lagi. Baik. Kalau mau ya mau. Jangan setuju, uang ini tidak bisa diminta kembali. Itu adalah King Bang. Ini cuma uang. Apa yang ditakutkan? Pak Tua, saya harap kalian menepati Pak Fang, Langkah Anda benar-benar hebat. memanfaatkan King Bang, Tidak hanya anak muda yang tidak tahu diri itu, sudah disingkirkan, dan juga membuat keluarga Fang. benar-benar bermusuhan dengan King Bang. Direktur Fang sudah terlacak salah satu pendana di belakang King Bang adalah keluarga Wu. Siapkan mobil pergi ke keluarga Wu. Direktur Fang, Anda tidak bisa pergi. Wu Sangwei. Itu licik. Jika Anda pergi, itu berarti menjebak diri sendiri. Maka saya juga tidak bisa membiarkan seorang orang yang tidak bersalah mati sia-sia. Siapkan mobil. Santai. Ayo. 3. Pergi. Boleh juga ayo coba sendiri. Masuk, Pak Gao. Boleh juga kemajuannya cukup cepat ya. Kamu adalah ketua cabang King Bang Gao Qisheng, kan? Kenapa? Kamu siapa lagi? Ku dengar kalian masih berhutang kepada keluarga Fang 70 miliar belum dibayar. Ada masalah ini? Haha. Kukira siapa? Ternyata cuma tukang tagih utang. Kurang ajar berani datang ke King Bang minta uang? Jangan banyak bicara, aku tanya kamu. Bayar atau tidak? Tidak. Aku peringatkan kamu, jangan sentuh aku. Kamu tahu siapa kakak iparku? Bos King Bang Chen Ziyu. Chen Ziyu, peringkat Dewi, peringkat ketiga, kecantikan level SSS. Sekarang takut? Terlambat? Aku bilang sama kamu, kamu berlutut, minta ampun sama aku, lalu bawa Fang Ruoxue ikat dia, dan bawa kemari untukku, aku maafkan nyawamu. Berani menghina Direktur Fang, cari mati. Tanya sekali lagi, bayar atau tidak? Siapa yang berani menyentuh Aseng? Lepaskan dia. Mbak orang ini berani datang ke markas King Bang kita. Dan berani mukul saya bilang, gimana cara habisin dia? Dia yang berutang kepada keluarga Fang 700 miliar duluan. Saya datang menagih hutang. Tapi oleh adikmu ini saya dihina habis-habisan. Tindakan saya ini tidak berlebihan, kan? Asheng, bagaimana bisa kamu berutang kepada keluarga Fang sebanyak itu? Mbak, dengarkan penjelasanku, ini hanya hutang yang kacau. Jelaskan dengan jelas. Ini hanya pembayaran akhir. Saya akan bayar nanti, tidak akan masalah. Kamu bilang bayar nanti. Atau di rekeningmu sama sekali tidak ada 700 miliar. Saya pakai uang itu untuk beli barang, sekarang tertahan di bea cukai. Setelah barangnya laku saya akan transfer ke keluarga Fang. Apa kamu menyentuh barang itu? Tidak, Asheng, kamu lupa bagaimana kakakmu meninggal? Mbak. Saya juga tergoda setan. Sekarang, Pak Tua sakit parah di rumah sakit King Bang tidak punya pemimpin. Kamu masih berani melakukan perbuatan seperti ini. Apa kamu tidak malu pada kakakmu yang sudah meninggal? Aku salah. Nona Chen. Urusan keluarga kalian, saya tidak berhak campur. Duli mantu. Yang saya pedulikan sekarang adalah pembayaran 700 miliar. Bagaimana cara membayarnya? Bayar dengan tubuh. Apa yang terjadi? SSS ini ternyata mudah. Kamu pikir dirimu bernilai 70 miliar? Menurutmu? Menurutku, Genking ini sebanding dengan harganya. Apa kamu benar-benar mengira ayahku sakit parah? Genking kita kehilangan pemimpin. Kamu bisa mengendalikan kami? Bukan maksudku begitu. Maksudku, hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakit Pak Tua. Menyelamatkan seluruh Genking. Kenapa aku harus percaya padamu? Kamu tidak seperti orang yang bisa pengobatan. Aku memang tidak tahu. Tapi kalau ada orang berani membual,
Aku bisa mengobatinya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku punya resep rahasia sendiri. Coba bayangkan, kalau aku tidak punya kemampuan, masakan keluarga Fang mengutusku ke sini? Lalu kenapa kamu membantuku? Harus aku jelaskan? Aku mau seluruh geng King, termasuk kamu. Suster, bagaimana keadaan ayah angkatku? Apa yang terjadi sekarang, Nona Chen? Kondisi Pak Tua sangat buruk. Para ahli sedang melakukan konsultasi ketua pavilion Xuanwu baru dari bandara. Menjemput seorang dokter ahli dari ibu kota sebentar lagi sampai. Ketua pavilion Xuanwu sudah kembali dari ibu kota. Dokter ahli siapa yang diundang? Sepertinya Xiong Tianhong dari Tianyi Men. Dokter Xiong. Xiong Tianhong, bukankah itu pendiri Xiong Shi Lao Fang? Itu bagus sekali. Dengan dia ayah angkatku pasti bisa melewati kesulitan ini. Tidak, dia tidak bisa menyembuhkan ayah angkatmu. Kenapa kamu berkata begitu? Dia kan dokter terkenal di luar negeri. Dokter terkenal katanya, dia itu pembohong besar, tapi aku suka mendengarnya membual. Jangan ngawur di sini. Bisa tidak serius sedikit? Aku mengundangmu untuk mengobati ayah angkatku. Baik, coba lihat dulu keadaannya. Dokter, penyakit ketua kami masih bisa diselamatkan? Maaf, ketua kalian menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada obatnya, dokter. Kamu yakin? Tidak salah, tubuh ketua kami selalu sehat. Kamu meragukanku? Saya adalah ahli penyakit. Dalam terbaik di negara ini, belum ada yang membantah diagnosisku. Ziyu, ketua mengalami kejadian besar. Kamu pergi kemana? Malas bawa seorang orang yang tidak pantas masuk. Bukan begitu. Paman Tenglong dia yang kuundang untuk mengobati ayah angkat. Dia? Tidak salah. Anak muda ini mampu. Bocah ini apa dia bisa? Kalau sekarang sih, memang belum bisa. Apa maksudmu? Geng King kami bukan tempatmu main-main. Kalau memang tidak bisa, cepat keluar. Jangan ganggu ketenangan ketua kita. Sekarang belum bisa, bukan berarti nanti juga tidak bisa. Kenapa buru-buru? Hahaha. Aku datang terlambat. Dr. Xiong, akhirnya kamu mau datang. Xuanwu, kamu berhasil besar. Ziyu bukankah juga bawa orang? Kok masih bocah? Bocah kuning, perhatikan baik-baik. Hari ini akan kutunjukkan kehebatan resep keluarga Xiong. Wah, pantas saja jago ngomong besar. Xiong Tianhong ini, tanpa aku provokasi, sudah mulai gaya-gayaan sendiri. Kamu masih ketawa apa? Sudah diremehkan orang. Nanti juga tahu. Semua selang ini, alat-alat ini, singkirkan semuanya. Jangan disingkirkan. Pasien masih bergantung pada alat-alat ini untuk bertahan hidup. Sudah kubilang, singkirkan semua. Aku, Xiong Tianhong, berobat tidak perlu barang-barang ini. Bagus sekali. Ziyu, kamu dapat orang dari mana? Kok gila-gilaan gitu? Kamu ngapain? Kalau kamu nggak bisa nyelamatin, pergi aja. Kita anggap nggak pernah ketemu. Uang keluarga Fang, aku akan cari cara bayar. Jangan. Aku masih mau dengerin di sini. Wei, jangan Tabib Xiong. Anak muda, matamu lumayan tajam. Tapi orang sepertimu, yang suka menjilat, sudah banyak kulihat. Jangan kira, aku akan bicara baik untukmu. Dokter Xiong, menurutmu, penyakit ketua Chen gimana cara obatinya? Tentu, pakai resep kuno Xiong. Tabib Xiong, sejak buka resep dan obati orang, udah sembuhin jutaan pasien, nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhin. Itu bukan urusanmu bilang. Biarkan dia ngebual sendiri. Kau bilang aku bual? Anak ingusan, berani ngomongin ilmu kedokteran sama aku? Orang yang nggak tahu diri, berani meragukan Tabib Xiong. Kalau masih lancang mulut lagi, ku suruh keluar. Kakak Tenglong, Tabib Xiong, jangan buang-buang waktu sama dia, cepat obati Pak Tua. Ini dia, resep kuno Xiong yang legendaris. Tentu aja, kelihatannya obat ajaib kuno. Resep kuno Xiong ini adalah hasil 60 tahun ilmuku, inti dari akumulasi, jamin, penyakit sembuh begitu minum. Hebat. Tabib Xiong, kamu ini penjual obat palsu. Bocah, reputasi saya sebagai tabib puluhan tahun tidak boleh kau hinakan. Para ketua, Jika orang ini tidak keluar dari ruang rawat, penyakit ini aku tidak mau mengobati. Nak segera kepada Tabib Xiong bersujud dan minta maaf. Atau kalau tidak, kami King Bang akan mengeluarkan perintah pembunuhan untukmu. Ziyu, kamu juga membawa orang badut yang pelin-pelan untuk apa? Chen Xiaobao, kau membuatku kecewa. Sudahlah, kenapa kau ganggu Tabib Xiong?
Tabib Xiong, ada apa ini? Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Omongannya ketahuan bohong. Tabib Xiong, tidak boleh kau hinakan Tabib Xiong, coba tambah dosisnya. Baik, baik. Ketua, Ayah angkat. Kali ini aku lengah, maaf para ketua. aku sudah bilang dari dulu. Pengobatan Tiongkok hanya gaya-gayaan. Tidak berguna. Siapa bilang tidak berguna? Ziyu, penyakit ayah angkatmu, bisa kuobati. Penyakit ayah angkatmu bisa saya obati. Kamu jangan bikin masalah sudah bagus. Saya tidak percaya. Masih ada orang di dunia ini yang bisa menyembuhkan penyakit mematikan ini. Para ketua-ketua Chen telah wafat. Anak ini bilang, masih bisa diselamatkan, menurutku dia, menghina jenazah ketua. Kamu berani bicara. Kalau bukan karena plester palsumu plester ketua Chen tidak akan begini. Biarkan, aku saja. Lelucon besar. Tanya saja semua yang ada di sini, siapa yang percaya padamu, kalau tidak karena menghormati Ziyu. Sudah kusir dan kubunuh kamu dari dulu. Aku tidak masalah terserah kalian. Jika tidak percaya padaku, aku pergi saja. Pengobatan Tiongkok sudah sangat merosot. Satu tua satu muda, semuanya penipu, pergi, kamu sekarang, pergi dariku. Tunggu. Pantasan calon istriku selera bagus. Jangan bicara manis padaku. Asal kamu bisa menyembuhkan ayah angkatku. 70 miliar Kingbang. Dan aku semua milikmu. Ziyu kamu gila? King Bang sudah ada ribuan tahun masa diserahkan ke tangan anak muda ini. Aku percaya padanya. Ayah angkatku bagi Kingbang sangat penting. Selama ada secercah harapan. Akan ku coba. Ziyu kamu bodoh sekali. Geng King kita yang sudah 1000 tahun akan hancur hari ini. Aku lihat, Ziyu ya oleh anak ini dikasih obat gila. Apa urusanmu? Aku tidak percaya kau bisa. Hahaha. Aku rekam video dulu terus posting di forum internasional. Banyak omong kosong. Mau aku obati apa enggak? Dasi. Mau. Tapi kalau kamu gagal, aku, Chen Ziyu, bersumpah di sini. Bahkan jika harus mengorbankan seluruh Kingbang. Aku akan menghancurkanmu. Tenang saja. Cukup beri aku 3 menit. Aku akan bikin kamu panggil aku suami. Ada jarum perak? Ada, biar aku suruh ambil. Hahaha. Satu koyo, satu jarum perak, trik pengobatan Tiongkok kalian, mau akting sampai kapan? Lihat saja jarum perak ini, aku akan membuatmu tidak akan pernah meremehkan pengobatan Tiongkok. Ada apa? Kenapa papi belum bangun? Sudah kubilang dari dulu, anak ini dia benar-benar badut, Nona Chen potong saja dia sekarang. Kenapa terburu-buru? Banyak gaya, aku akan bunuh kamu sekarang. Kamu mau bunuh siapa? Meskipun aku pingsan, tapi aku sadar. Aku dengar dengan jelas, teman muda ini yang menyelamatkanku. Siapa di antara kalian yang mau membunuhnya? Mustahil. Anak ini benar-benar menyembuhkan ketua. Ini palsu, kan? Mana mungkin? Ini dokter top dunia yang tidak bisa menyembuhkan penyakit mematikan. Papi, syukurlah kamu tidak apa-apa. Tidak mungkin. Mana mungkin? Pasti hanya keberuntungan. Pasti. Pergi. Kami Kingbang tidak menerimamu. Kalau aku melihatmu lagi, tunggulah perintah pembunuhan dari Kingbang. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Tunggu. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Tunggu. Aku, Xiong Tianhong, aku mengaku kalah, kemampuanku tidak sebanding, tadi aku yang salah, mohon maaf. Dr. Xiong, ada apa denganmu? Keahlian medismu yang sudah puluhan tahun. Apakah tidak sebanding dengan saudara muda ini? Aku, Xiong Tianhong, kamu tidak mau bicara? Biar aku yang bicara. Resep lamamu, resep Xiong, itu sebenarnya tipuan belaka. omong kosong resepku telah menyembuhkan banyak orang. Diam, kamu pikir aku tidak merasakan? Setelah memakai plasternya aku hampir mati. Ada apa ini? Xiong Tianhong, kamu jelaskan dengan jelas, kalau tidak, aku akan menuduhmu dengan kejahatan mencoba membunuh ketua. Tidak. Bukan begitu, itu plester palsuku, tidak sampai membunuh orang. Xiong Tianhong. Akhirnya kamu jujur, meskipun aku berterima kasih padamu, tapi menipu, itu tidak benar. Bawa ini dan pergi. Saudara muda, sebelumnya kami salah menilai. Andalah dokter sejati. Dokter muda, sebelumnya kami buta, di sini kami minta maaf padamu. Tidak apa-apa, bangunlah anak muda yang baik. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Sebelumnya, Ziyu bilang, memberimu seluruh Kingbang.
Mulai hari ini saudara-saudaraku ini kuserahkan padamu. Ketua, apakah ini terlalu gegap? Apa? Kamu tidak percaya dengan penilaianku? Atau kamu menginginkan Ziyu? Kamu ingkar janji ya, bawahan tidak berani. Nyawa tua ini. Semua diberikan oleh dokter muda. Memberinya satu Kingbang pun tidak masalah. Apalagi, aku bisa lihat dokter muda, sangat berbakat. Kingbangku pasti di bawah kepemimpinannya akan berkembang pesat. Ya, Ziyu, kamu ini selalu terburu-buru dalam bertindak. Nanti setelah bersama Xiao Bao, harus lebih mengikuti pendapatnya sebagai prioritas. Dengar tidak? Ayah angkat, apa yang kau katakan? Sebenarnya tidak serumit itu, yang lebih aku khawatirkan sekarang adalah 700 miliar hutang kalian pada keluarga Fang bisakah dilunasi? 700 miliar? Ziyu, apa yang sebenarnya terjadi? Itu semua karena bocah nakal Asheng itu. Berani menyentuh barang seperti itu. Apa? Panggil dia ke sini, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Kakek, 700 miliar? Dokter muda, bukankah kau menganggap kami sebagai orang luar? Mulai sekarang, Kingbang menjadi milikmu. Ziyu, kamu dari buku kas gang transfer 700 miliar ke Xiao Bao saja? Wow, inikah fondasi gang 1000 tahun? Benar-benar murah hati. Terima kasih, Ketua. Anda baru sembuh dari sakit, masih perlu banyak istirahat, aku... Tunggu, Ada apa? Nona Chen, ada keperluan? beberapa orang saat baru datang berkata dengan gagah akan menangkap semua termasuk aku dan seluruh Gang King. Kenapa sekarang pergi terburu-buru? Menurutku. Yang gelisah itu kamu, kan, kakak ipar? Dia tidak pernah menyentuhku. Baru menikah lalu mati. Itu tepat. Tapi aku masih ada urusan besok, aku cari kamu. Besok kamu juga tidak bisa kabur. Soal 70 miliar itu ya sudah kuatasi. Fang Ruoxue, kemana dia? Apa benar kamu berhasil mengambil uangnya kembali? Geng King tidak apa-apakan kamu. Tentu saja aku bilang ya. Mulai sekarang, Geng King adalah orang kita sendiri. Besok aku akan menyuruh mereka jadi penjaga keamanan kita. Tuan Chen, jangan sombong Direktur Fang demi kamu. Sudah pergi memohon kepada Wu Sangwi, cepat cari dia. Apa? Cari Wu Sangwi? Wanita bodoh sekali. Tuan Wu, anggurnya sudah diminum, bisa telepon untuk memohon kepada Geng King? Fang Ruoxue, kamu sangat cantik saat mabuk, sangat feminim. Begini, minum lagi 1 gelas. 1 gelas lagi aku akan segera bantu kamu. Sepertinya Tuan Wu sama sekali tidak berniat membantu. Kalau begitu aku pergi dulu. Fang Ruoxue, tadi aku hanya memberimu ujian saja. Sepertinya kamu juga tidak begitu ingin menyelamatkan Chen Xiaobao. Gelas terakhir. Kau minum, aku segera telepon. Oke, deal. Gelas terakhir. Aku meremehkanmu, ya, aku segera. Telepon kepala Kingbang. Bapak Tenglong. Lama nggak ketemu, ada apa, Wu Sangwi? Akhir-akhir ini, ada yang namanya si Chen Xiaobao. Dia menagih uang ke Kingbang. Wu Sangwi. Apa maksudmu? Maksudku gini, hajar dia habis-habisan. Wu Sangwi. Cantik. Aku akan segera menyayangimu.
Cantik. Aku tidak tahan lagi. Mau mati kau. Chen Xiaobao, berani kau ganggu urusanku? Kau sudah bosan hidup? Chen Xiaobao, mau apa kau, Chen Xiaobao? Aku bilang ya. Pemimpin Aula Tenglong dari King Bang adalah saudaraku. Jika kau berani menyentuhku, dia tidak akan melepaskanmu, yang tidak akan kulepaskan adalah kau. Tenglong mau apa kau? Aku ini Tuan Muda Wu, bajingan. Fang Ruoxue, kamu sudah bangun. Kamu menyelamatkanku. Kamu hampir celaka. Dengar ya, lain kali jangan begitu lagi. King Bang tidak menyakitimu. Kamu tidak percaya sama sekali pada kemampuan suamimu. 70 miliar sudah di tangan, lagi pula, mulai sekarang kamu bisa berdiri kokoh di keluarga Fang. Jangan sembarangan panggil. Pelit amat, aku sudah bantu kamu besar, masalah ucapan masih dilarang? Kalau hadiah seperti ini, boleh kan? Kalau begitu, aku juga mau. Jangan keterlaluan. Besok kan ulang tahun kakekku, aku tidak boleh telat. Ya. Hei, aku tidak menyuruhmu pergi. Kamu bisa tidur di samping. Para tamu undangan, selamat datang. Hahaha. Hari ini, keluarga Fang mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, adalah ulang tahun ke-80 kakek Fang. Yang kedua, adalah keluarga Fang telah mengambil kembali dari King Bang pembayaran akhir 70 miliar. Sekarang dana keluarga Fang sudah cukup. Inilah saatnya keluarga Fang untuk mengembangkan bisnis besar. Hahaha. Semoga kakek Fang panjang umur dan sehat selalu. Semoga keluarga Fang sukses dan makmur bagus. Acara ulang tahun kakek Fang ini, Nona Fang Ruoxue, kenapa tidak datang? Ku dengar, dia pergi ke King Bang untuk menagih pembayaran akhir ke rumah Wu untuk menemui Wu Sangui semalaman tidak ada kabar. Berita yang begitu sensasional, tapi, keluarga Fang dan keluarga Wu, memang sudah ada perjodohan, dua orang muda itu sudah sewajarnya. Hei, bukannya ada rumor sebelumnya Nona Fang Ruoxue dengan di kompetisi batu giok? Sebelumnya anak itu hubungannya tidak jelas, apa yang kamu pikirkan? Anak itu miskin, meskipun punya sedikit kemampuan menilai batu, apakah bisa diterima oleh keluarga Fang? Seorang pemuda dari keluarga biasa, meskipun dia berusaha keras ingin masuk ke keluarga kaya, pada akhirnya akan babak belur. Fang Ruoxue, hari ini adalah pesta ulang tahun kakek kamu datang terlambat, itu sudah? Bagaimana kamu bisa membawa anak nakal yang tidak bermutu juga? Dasar orang tua. Aku membantu kalian mendapatkan kembali 70 miliar kalian bicara seperti ini padaku? Omong kosong. 70 miliar yang diterima keluarga Fang mana bisa kamu yang mendapatkannya kembali? Apa hakmu bernegosiasi dengan King Bang? Tidak diragukan lagi adalah Tuan Muda Wu, Wu Sangui yang menjadi penengah sehingga keluarga Fang dapat bangkit dari keterpurukan. Wu Sangui. Jangan sebut dia lagi, dia sudah ditangkap. Omongan gila. Pesta ulang tahun kakek, mana bisa kalian berbicara sembarangan di sini? Orang, panggil penjaga. Bawa anak nakal yang tidak tahu aturan, usir dia keluar. Baik, usir. Tunggu. Fang Ruoxue. Ah, ini lelaki pilihanmu. Kamu benar-benar membuat kakek kecewa. Kakek, aku bisa bersaksi 70 miliar itu benar-benar dikembalikan oleh Xiaobao karena Wu Sangui sama sekali tidak pernah menghubungi King Bang, sebaliknya. Dia bahkan memberiku obat. Hendak berbuat jahat padaku, Xiaobao lah yang menyelamatkanku. Fang Ruoxue. Ah, janganlah kamu demi menjaga harga diri anak nakal ini membuat kebohongan untuk menipu. Ya, Fang Ruoxue. Sekarang adalah keluarga Fang saat yang tepat untuk maju. Kita masih harus mengandalkan keluarga Wu untuk membantu. Apa yang diinginkan Wu Sangui itu, berikan saja padanya. Selesaikan. Apakah kesucianmu lebih penting daripada keluarga Fang dan kemajuannya? Orang tua. Dengar sendiri. Kata-katamu apakah itu perkataan manusia? Kakek, paman, apakah dalam pandangan kalian saya ini hanya untuk menukar kepentingan keluarga sebagai barang dagangan? Tentu saja begitu. Pernikahanmu harus untuk keluarga Fang menciptakan nilai terbesar. Anak ini tidak berhak duduk bersama kami.
Fang Ruoxue, hidupmu ini seharusnya bersama orang seperti Wu Sangwei, seorang yang luar biasa. Fang Ruoxue belum minta maaf pada kakek, lalu menikah ke keluarga Wu. Keluarga Fang ini benar-benar suka mengingkari janji dan tidak tahu terima kasih. Saya akan panggil orang tarik kembali 70 miliar. Dengan uang itu, apa yang tidak bisa kau lakukan? Pukul mereka keras-keras. Mendengar omongan kecil ini, omong kosong apa ini? Dia mau bikin King Bang ingkar janji. King Bang gak punya malu, ya? Dengar nada bicaranya, dia itu bos King Bang. Xiao Bao, jangan besar mulut. King Bang itu geng kuno ribuan tahun, kok bisa berkali-kali menuruti perintahmu? Direktur bank bekukan rekening keluarga Fang, tolong beritahu kakak Ziu sisa 60 miliar transfer langsung ke rekening pribadi Fang Ruoxue selesai. Baik, Tuan Chen. Baik. Chen Xiaobao, kamu pura-pura di depanku? Kalau King Bang nurut sama kamu, aku rela jabatanku sebagai kepala keluarga Fang, aku serahkan padamu. Maksudmu apa? Buru-buru kasih uang padaku? Dari kalian keluarga Fang, satu-satunya yang aku hargai adalah istriku Fang Ruoxue, yang lainnya di mataku semuanya sampah. Sombong sekali. Jangan kira keluarga Fang menjaga martabat tidak akan mempermasalahkan badut sepertimu. Kehormatan keluarga besar tidak bisa dihina. Tuan Fang marah. Anak ini habis, sungguh konyol. Seorang bawah biasa saja berani bermimpi melawan keluarga Fang, keluarga Wu. Sungguh membuat tertawa terpingkal-pingkal. Tidak baik. Rekening bank keluarga Fang, kita benar-benar dibekukan? Apa? Ada apa dengan rekening keluarga Fang? Dibekukan. Puluhan bank top dunia bersama-sama memblokirnya. Cari tahu untukku. Lihat siapa yang kita sakiti, orang besar yang mana, aku akan datang meminta maaf. Orang yang kau sakiti adalah aku. Minta maaflah. Aku akan segera mencabutnya, kalian membekukan rekening. Jangan sombong, hal ini tidak ada hubungannya denganmu sama sekali, bahkan jika ada, aku tidak akan menunduk padamu. Tidak baik, tidak baik. Geng King menelepon mengatakan sisa pembayaran 600 miliar tidak akan dibayar. Jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin Geng King begitu pelin-pelan? Apa dia tidak peduli muka? Tidak takut ditertawakan orang? Yang ditertawakan orang adalah kamu. Fang, Chen Xiaobao, jangan memanfaatkan kekuasaan orang lain. Aku bilang padamu, keluarga Fang meskipun tanpa 600 miliar ini, tetap bisa menghajarmu. Ya ampun. Ada apa? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, 60 miliar. Semua yang dia katakan menjadi kenyataan. Mana mungkin? Apa-apaan ini? 600 miliar, mungkinkah? Dia punya kemampuan luar biasa. maaf, kakek. Hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Aku tadinya ingin memberikan 700 miliar sebagai hadiah ulang tahunmu. Tapi, keluarga Fang tidak mau menerimanya. Kau, aduh, dosa besar. Kalau begitu, aku akan membawa pergi cucumu. Ayo. Mau pergi? Chen Xiaobao. Hari ini kau tidak memberi aku penjelasan, jangan harap bisa pergi. Bos Wu, apa ini? Putraku, San Gui. Tadi malam dipukuli olehnya luka parah dan dirawat di rumah sakit. Tentu saja aku datang untuk meminta penjelasan. Putramu melecehkan istriku. Aku tidak membunuhnya, itu sudah cukup baik. Nak, apa kau pikir dilindungi oleh King Bang? Kau tak terkalahkan? Kau pikir keluarga Wu ini lemah? Aku nggak peduli sama keluarga Wu. Mau rasa apa? Siapapun yang berani ganggu istriku, pasti tidak akan kubiarkan. Menurutku kamu tuh nggak akan kapok sampai kena batunya. Ini untuk merayakan kemenangan Jenderal Po Jun yang diterbitkan sebagai tanda kenang-kenangan khusus. Hanya ada 30 keping di seluruh negeri naga. Jenderal Po Jun sudah menang. Sepertinya kakak akan segera pulang. Jenderal Po Jun, dia itu tokoh nomor 1 di negeri naga kita, orang besar yang terkemuka. Benar, tanda kenang-kenangan kemenangan ini, setiap kepingnya, melambangkan kehormatan tertinggi. Jenderal Po Jun sudah berfirman, siapapun yang memegang tanda ini, boleh mengajukan satu permintaan padanya. Chen Xiaobao, apa kau pikir geng hijau sangat kuat? Aku bilang, di depan Jenderal Po Jun, semua itu omong kosong. Tunggu sampai Jenderal Po Jun pulang, aku pasti akan menghadapnya dan melaporkan kejahatanmu. Pergilah kau ke depan Jenderal Po Jun dan laporkan aku. Belum lagi soal anakmu yang mengganggu istriku, lagi pula kau tidak tahu Jenderal Po Jun dan aku adalah saudara kandung. Hahaha, kau dan Jenderal Po Jun saudara kandung? Chen Xiaobao, apa kau sudah gila? Kau, seorang kampungan, bahkan untuk membersihkan sepatu Jenderal Po Jun kau tidak pantas.
Berani-beraninya kau bicara sembarangan di sini? Hati-hati kalau sampai terdengar ke telinga Jenderal Po Jun, kau akan dihukum. Xiao Bao, jangan bicara lagi. Menggunjing Jenderal Po Jun itu kejahatan. Kukira kau ini dianggap baik oleh King Bang. Cukup bisa disebut bakat. Tidak kusangka, ternyata kau adalah orang yang bicara sembarangan. Kakek, Xiao Bao hanya tidak suka perbuatan keluarga Wu, hanya karena emosi sesaat. Cucuku, aku tidak mengerti apa yang kau lihat darinya. Apa sih yang kau suka? Minta maaf pada Paman Wu. Lagi pula, segera pergi ke rumah sakit untuk putra keluarga Wu. Lihat, tetapkan pernikahan kalian. Benar. Chen Xiaobao, aku akan memberitahumu, kau pikir King Bang itu apa? Organisasi yang layak? Jika Dewa Perang Po Jun tahu perbuatan kalian, pasti akan membuat kalian ditangkap semua. Terserah katamu. Gimana? Takut? Sudah tidak peduli lagi kan? Hahaha. Nak, kau pasti tidak tahu 4 kata Dewa Perang Po Jun apa artinya, juga tidak tahu apa yang didukung oleh Dewa Perang Po Jun keluarga Wu mewakili. Aku justru penasaran. Tuan Dewa Perang. Wu Yinxiong, coba kau ceritakan padaku, maksudnya apa? Tuan Dewa Perang, kenapa Anda datang? Apakah Anda juga mendengar kejahatan anak ini khusus datang ke sini untuk menghakiminya? Benar? Dia memukul anakku. Apakah dia tidak pantas? Dewa Perang Anda salah orang. Anak ini yang memukul anak saya Wu San Gui ah. Jangan pikir saya tidak tahu, selama ini anakmu sudah berbuat apa saja, apalagi semalam hampir saja mengganggu pacar Xiao Bao. Tidak, bukan begitu. Saya bisa bersaksi. Masih berani membantah. Saya sudah hubungi inspektur untuk membawa anakmu diselidiki. Melihat situasinya, hukuman 30 tahun pun masih ringan. Dewa Perang, saya punya ini. Bisakah selamatkan anak saya agar tidak dipenjara? Negara punya hukum. Siapa yang melanggar hukum tidak akan diterima, bahkan jika Anda membawa pusaka memohon padaku pun percuma, lagi pula saya tidak ingat. Kapan pernah memberikan pusaka padamu? Mungkin dicuri, bukan tidak benar. Ini saya dapat dari Perdana Menteri Zheng dibeli dengan harga mahal, sama sekali bukan curian. Kalau begitu pusakamu tidak berlaku lagi. Apa? Ah, Kak, tidak usah seperti itu, saya takut merepotkan Anda. Benar? Ada urusan apa? Cari saya bilang saja. Apa perlu pusaka segala? Hei, Xiao Bao, kau ini tentukan saja tanggalnya. Aku nikahkan cucu. Kapan aku bilang akan menikah dengan? Aduh, cucu yang durhaka ini. Dengarkan kakek, cepat nikahi dia. Sudah lama tidak melihat target yang semudah ini dibunuh. Shui, cepat kemari, cium suamimu. Hei, ada pembunuh bayaran. Menjadi pembunuh nomor 1 buruan saya. Kamu harus merasa terhormat. Oke, Cantik sekali sayang jika tidak dimainkan. aku kalah. Bunuh aku. Cantik sekali. Mana mungkin aku membunuhmu? Bujuk rayu tidak berpengaruh padaku. Langsung bunuh aku. Kamu ini perempuan, kenapa tidak mau mendengarkan? Kamu mati-matian ingin mati? Aku gagal. Meskipun kau melepaskanku, organisasiku tidak akan melepaskanku. Pembunuh yang gagal. Tidak berharga. Nilai hidupmu itu ada masalah. Kukatakan padamu, manusia dengan manusia harus setara. Kau tahu kan, nilai seseorang dan kehidupan kita. Aku tidak mau dengar. Langsung bunuh aku. Aku tidak akan membunuhmu. Pergilah. Kau yakin? Yakin? Pergi? Baik. Mungkin kau benar. Aku seharusnya tidak menjalani kehidupan yang terkekang. Aku akan mengejar kebebasan. Sampai jumpa lagi. Xiao Bao, ayah Suyi mengalami masalah. Cepat. Kenapa kau tidak mau merawatnya? Berikan penjelasan yang masuk akal. Dari Badan Kesehatan Nasional, Kepala Liu sudah memberi perintah.
Semua rumah sakit dilarang merawat kakek Zhou. Jika tidak, akan dicabut izin praktik kedokteran. Aku ingin lihat siapa yang berani melawan Kepala Liu. Kau takut pada Kepala Liu, tapi tidak takut pada Dewa Perang Pojun? Dewa Perang? Kau berani menyebut nama Dewa Perang? Haha, orang sekarang semakin berani. Berani mengancam staf medis. Dah. Bajingan, hati-hati, King Bang akan memusnahkan keluargamu. Lagi-lagi King Bang. Kau pikir kau bos King Bang? Ziyu, telepon kakakku, suruh dia kirim dokter ke sini. Ayo telepon, terserah. Aku ingin lihat siapa yang berani menyelamatkannya hari ini. Bocah kurang ajar. Sudah 10 menit, di mana orang yang kau bilang, mana orangnya? Aku tidak punya waktu bermain-main denganmu. Dalam 3 menit cepat bawa orang ini angkat dan bawa pergi. Pesawat tempur? Siapa yang begitu sombong, berani naik pesawat tempur ke rumah sakit? Orangku. Chen Xiaoyo, di mana pasiennya? Orang tua saya tumor otak mendadak, tiba-tiba koma. Meskipun saya ahli dalam pengobatan Tiongkok, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang operasi, mohon Anda tolong selamatkan. Buat keributan besar, mau menakut-nakuti siapa? Saya bilang pada kalian, ini di departemen saya. Tanpa izin saya, siapa yang berani menyelamatkannya? Semua cepat pergi dari sini. Dasar kurang ajar. Dulu, saya merawat raja saat itu kamu belum lahir. Dasar orang tua bau, kok bisa sombong sekali? Sudah tua, jangan mempermalukan saya di sini, cepat pergi semua. Satpam, bawa 1 regu ke sini, bawa tongkat listrik, ada yang membuat onar di rumah sakit. Apa yang terjadi? Direktur angin apa yang membawa Anda ke sini? Hanya beberapa badut kecil, saya sendiri bisa menangani mereka, tidak apa-apa. Berani. Kamu bilang siapa badut? Ini adalah kepala dokter kerajaan Zhang Dong, Dr. Zhang. Dr. Zhang, bagaimana Anda bisa datang? Bukankah Anda seharusnya menghadiri konferensi rumah sakit dunia? Chen Xiaoyo mengundang, bagaimana saya berani tidak? Anda adalah ahli onkologi top dunia, ahli bedah nomor 1 di dalam negeri Dr. Zhang? Tidak mungkin. Seorang pemuda miskin, apa haknya untuk bisa mengundang Dr. Zhang? Dokter, Zhang Chen Xiaoyo siapa dia bagi Anda? Chen Xiaoyo bukan hanya ahli pengobatan Tiongkok, tetapi juga adik kandung dari Pojun Zanshen. Kamu tidak berbohong? Kamu benar-benar mengenal Pojun Daren? Hari ini untunglah aku. Jika orang lain, dokter berhati mulia, tapi demi orang berkuasa, kamu tidak menolong orang sekarat direktur. Situasi seperti ini menurut Anda bagaimana? Direktur? Bajingan kamu dipecat? Direktur, saya salah. Beri saya 1 kesempatan direktur. Direktur Lin, kata-kata Liu Zuren tidak didengar? Sepertinya kamu tidak mau hidup. Huang Hongsheng kamu lagi. Chen Xiaobao lama tidak bertemu, masih melakukannya? Liu Zuren bilang jika Zhou Shui tidak mau menjadi miliknya. Ape Handate, orang tua itu. Biarkan dia Kalau kalian, Hahaha, kalau berani mengobati kakek itu, aku patahkan kaki kalian. Xiao Bao bagaimana? Bukankah dia sudah bilang, patahkan kedua kaki? Chen Xiaobao, kamu sudah berani ya? Ah, kakiku. Kalau berani, jangan lari kalian, aku bunuh kalian. Tenang saja, aku tidak akan lari. Aku malah ingin kamu antar aku menemui bosmu. Kepala Liu. Direktur Huang kami sudah pergi ke rumah sakit sendiri, untuk menangkap Zhou Shuyi. Lihat kuartal depan, soal kontrak pengadaan medis. Adik Huang. Tapi dengan saya sudah belasan tahun bersaudara. Tenang. Aku bilang, kontrak itu milik kalian. Tidak ada yang bisa merebutnya. Kepala Liu benar-benar berwibawa dan perkasa. Malam ini, biarkan Zhou Shuyi menemani Anda dengan baik. Hahaha. Kalian siapa? Kamu yang perintahkan dokter tidak boleh operasi mertuaku. Oh, kamu itu pacar Zhou Shuyi ya? Iya. Kenapa? Satpam. Cepat ikat mereka. Jangan panggil mereka, semua sudah pingsan di luar. Kamu hari ini bunuh aku. Kalau tidak bisa bunuh aku yang bunuh kamu. Hahaha. Bunuh aku ya? Baik, panggil orang. 5 menit kemudian. Pak Liu, Kalian datang? Mereka yang melakukan kekerasan. berani sekali. Di siang, Bolong berani main hakim sendiri. Tangkap mereka, siap? Nona Chen, kenapa Anda di sini? Rakyat dipaksa bunuh diri lompat dari gedung.
kamu diam saja. Orang kaya sekali telepon. Kamu langsung datang. Aku rasa kalian inspektur senior lebih seperti gang kami. Salah paham, kami pergi sekarang. Kita pergi sekarang. Tunggu. Nona Chen, ada pesan lagi? Xiao Bao bilang, seperti kamu yang antek penguasa, pantas diberi pelajaran. Biar kapok. Nona Chen, maksud Nona, ingin memberi saya pelajaran? Mungkin Anda lupa, sayalah yang putih. Kalian yang hitam. Meskipun kulitmu putih, tapi hatimu hitam. Kalian ini, sampah beneran. Kalau hari ini saya menangkap kalian, lalu memasang tuduhan menyerang pejabat, saya tidak hanya akan hidup baik-baik saja, tapi juga naik pangkat dan kaya. Menjadi pahlawan kota ini. Ya. Tangkap mereka, kamu adalah yang membasmi tokoh nomor 1 Qinggang, Chen Ziyu, pahlawan nomor 1. Tangkap saya. Mungkin kalian belum sanggup. Selama 3 tahun terakhir, antara Anda dan Pak Liu, catatan transfer, saya sudah mengirimkannya ke semua media. Kamu cari mati. Inspektur kecil mengungkap skandal besar di pemerintahan, kasus suap, dengan tegas menembak, menyelamatkan warga tak berdosa, naik 2 pangkat. Padahal kamu dan kakak Ziyu yang melakukannya, kenapa jasa direbut sama bocah ini? Ini namanya pensiun dengan sukses, tidak apa-apa, rajin-rajin baca buku. Aku nggak mau baca buku. Bagaimanapun kamu akan menghidupi aku seumur hidup, kan? Seumur hidup. Boleh nggak? 2 seumur hidup, boleh nggak? Mulut manis. Pergi. Nak, pasien pulih dengan baik, kira-kira, kurang dari seminggu sudah bisa keluar. Dokter Zhang, terima kasih. Hei, buat apa? Kalau kamu benar-benar mau berterima kasih, ada satu hal, perlu merepotkanmu, bisakah kamu menghidupkan kembali yang itu? Teknik akupunktur untukku, biar aku, sebelum mati, juga melihat keajaiban. Boleh, beri aku kertas dan pena. Baik. Sudah siapkan untukmu dari dulu. Xiao Bao, orang yang kamu suruh cari sepertinya. Jadi, saudara-saudara Qingbang memang melihat Nona Ake ada di sini jadi pelayan bar? Ya, ini foto yang mereka ambil. Benar dia. Xiao Bao, ku dengar, di bar ini bersembunyi seorang mahaguru. Saudara-saudara, Qingbang kita memang tidak berani datang dan merebut orang. Kamu sudah melakukan yang terbaik, selanjutnya aku pergi sendiri saja. Mbak minum sendirian? Mau tidak pulang sama abang? Abang ya akan temani kamu minum segelas. Pergi, aku lagi tidak mood. Wah, keren. Aku suka yang kayak kamu. Pergilah. Aku sih suka sama kamu yang kayak gini. Pergi sana. Berani-beraninya kamu mukul aku? Ayo ikut aku pulang. Lihat nanti aku habisi kamu. Chen Xiaobao, ternyata kamu ini. Kalau berani, cari wanita kaya yang mau biayain hidupmu. Kayak gini, siapa yang mau sama kamu? Kamu dasar panjang usus. Pergi. Chen Xiaobao, aku bilang sama kamu, kamu celaka, tunggu aja. Nona Ake. Tuan, kamu salah orang. Aku adalah Mei Gui, aku bukan Ake. Tuan, terima kasih, aku pergi dulu. Kamu adalah Nona Ake, aku tidak salah. Ada apa dengan... Pak, terima kasih, aku pergi dulu. Kamu pasti Ake, kan aku tidak salah kenal? Ada apa denganmu? Kenapa kamu bisa sampai keadaannya begini? Jangan tanya, tahu pun tidak berguna. Kamu tidak bisa membawaku pergi. Seumur hidupku, aku hanya bisa terkurung di bar ini, Ake. Aku tidak bisa jadi Ake. Aku hanya bisa jadi mawar. Hari ini aku akan membawamu pergi. Nak, kamu tidak bisa membawanya pergi.
Itu Wang Tianhu bos di balik bar ini seorang ahli level Master Xiao Bao lari cepat. Tidak bisa lari lagi. Tianxi, itu dia. Orang tanpa level berani bawa anak buahku pergi. Ku beri satu kesempatan berlutut dan mohon padaku, kalau tidak kuhancurkan tubuhmu. Aku Chen Xiaobao bersujud pada langit, bumi, dan orang tua bersujud pada istri kamu siapa? Ada jalan ke surga, tidak kamu ambil pintu neraka, tidak ada kamu tetap datang. Tidak, jangan. Nona Ake. Nona Ake. Hidup juga sengsara. Mati pun adalah pembebasan. Kamu tidak akan mati. Aku akan membawamu keluar. Hahaha, Chen Xiaobao, kamu sudah diambang kematian, kamu pura-pura aja? Anak muda, kamu punya nyali, aku usahakan biar kau mati dengan cepat, biar kau tidak terlalu menderita. Hehehe. Kamu ketawa apa? Karena kau akan segera mati, aku senang, aku gembira. Anak ini auranya berubah total. Apa dia punya alat sakti? Tianxi, orang ini aku kenal baik, hanya orang biasa, tidak punya latihan spiritual sama sekali, dia hanyalah orang biasa, enggak perlu takut padanya. Takut? Aku ahli tingkat master sejati, masa takut pada seorang sampah tanpa latihan? Wang Tianxi. Aku harus mengingatkanmu, praktisi tingkat rendah, tidak akan pernah bisa mengintip, tingkat tinggi. Apa? Aku sudah tingkat master, masih lebih tinggi dariku, apa kau? Benar? Aku sudah memasuki tingkat dewa. Apa? Alam dewa? Jika kau di alam dewa, kenapa tadi tidak menangkis seranganku? Hahaha. Saat aku mencapai alam dewa, aku membuat perjanjian dengan Kaisar Langit, aku tidak boleh lagi menyakiti manusia biasa. Tapi, ada satu pengecualian. Apa? Orang yang membunuh orang tua dan istriku, terkecuali. Sistem, aktifkan skill tabib. Menghidupkan kembali dari kematian? Hanya master alam dewa yang bisa melakukannya. Mungkinkah bocah ini benar-benar? Jangan mendekat, aku bukan kultivator biasa. Di belakangku ada istana naga harimau. Kau tidak boleh membunuhku. Guruku juga master alam dewa. Siapa yang berani menyakiti muridku? Aduh, sakit. Astaga, ini kekuatan ahli tingkat dewa, hanya dengan berkata beberapa kata, bisa membuat ahli tingkat master mati ketakutan. Hei, kemari. Ada apa, kakak Xiaobao? Kau lihat tadi, kan? Jika aku ingin membunuhmu, semudah membalikkan telapak tangan. Iya, terima kasih, kakak Xiaobao atas kebaikan tidak membunuhku ini. Aku bersedia untuk kakak Xiaobao, bekerja seperti kerbau dan kuda. Kamu adalah orangku. Bagaimana cara membuktikan Bagaimana kalau kamu mengeluarkan hatimu dan aku lihat? Jangan, kakak Xiaobao. Hei, kakak Xiaobao, begini, aku segera Zhou Meizu itu telepon dia. Halo? Aduh, Tuan Wu, kalau kau tidak menelepon kekasih hatimu akan layu, hari ini kita pergi kemana bersenang-senang? Diam kau, Zhou Meizu, aku bilang ya, mulai sekarang jangan sering datang ke sini percaya atau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku pukul kamu. Enyah kau. Baru ini sedikit mirip seperti anjing. Terima kasih, kakak. Ake, kamu sudah bangun. Tidak, aku harus pergi. Aku di sini hanya akan membawa kesialan. Xiaobao bilang dia akan menyelesaikan masalahmu. Tenang saja, dia di mana? Sepertinya dia pergi ke tempat yang disebut perkumpulan bayangan. Apa? Siapa namanya? Chen Xiaobao. Namanya lumayan. Aku ingat 80 tahun lalu aku punya kekasih. Namanya juga Xiaobao. Tapi dia pria yang tidak setia. Kupotong keempat anggota tubuhnya, kujadikan dia. 80 tahun, berarti umurnya pasti sudah ratusan tahun, tapi kulitnya terlihat sangat halus dan lembut, seperti gadis remaja 18-19 tahun. Namun, kau tampaknya cukup setia. Berani demi seorang wanita memasuki markasku sendirian. Tapi ya, akhirnya sama saja. Ayo lakukan, potong anggota tubuhnya, jadikan. Guru,
jangan lihat. Cepat, cepat selamatkan. Tapi, akhirnya sama saja. Ayo mulai potong tangan dan kakinya buat jadi. Guru, jangan lihat lagi. Cepat, cepat, tolong aku enyah dari sini. Ahli tingkat dewa. Kau monster tua berani menghancurkan kemampuan istriku dan menjadikannya penari. Astaga wanita cantik, SSS level umur 120 tahun. Jika kau ingin membunuh, bunuhlah dengan puas. Chen Xiaobao, apa yang kau lakukan? Melepaskanmu pergi. Aku musuhmu, kau bersedia melepasku. Siapa suruh kau jadi istriku? Istri kau ini bicara apa? Sudahlah, jangan banyak tanya, cepat pergi. Xiao Bao, cepat ke Hotel Intercontinental. Ada beberapa klien besar ingin bertemu denganmu. Malam ini aku menjamu putra Perdana Menteri, Zheng Keshuang. Permata kaca ditambah dengan wanita cantik ini, keluarga Wuku bangkit kembali, bukankah itu menyenangkan? Tuan Zheng, berlian merah muda ini adalah pusaka keluarga Wu. Hanya satu ini di dunia, tak ada duanya. Tuan Wu memberikan pusaka keluarga padaku, apa kau ikhlas? Sejak dulu permata untuk pahlawan bertahun-tahun ini, permata ini di keluargaku bagaikan terpendam, kumohon Tuan Zheng terimalah. Baiklah, aku terima dengan senang hati. Tuan Zheng, ini hidangan utama. Aku juga menyiapkan makanan penutup. Aku berani mengambil inisiatif memberinya ramuan cinta. Malam ini, Tuan Zheng, hahaha, hati-hati ya hahaha. Tuan Wu, harus kuakui kau benar-benar pengertian, haha. Xiao Bao, tidak disangka, kemampuan bisnismu cukup kuat juga ya. Banyak orang yang mendorongmu minum tidak apa-apa. Siapa suruh mereka sombong bilang mereka tahan minum banyak ah? Kalau aku mabuk, siapa yang akan jaga kita, Nona Fang ya? Kamu bicara lagi hal ini, kata-kata yang memalukan. Fang Ruoxue, suruh sopir antarkan kamu pulang, aku punya kenalan di sini. Kenalan? Menurutku itu kekasih kecilmu ya. Sebentar lagi aku akan pergi cari Shuyi dan mengadu. Hei, bukan Fang Ruoxue, jangan, dong. Wu Yingxiong ini lagi menjilat siapa besar? Wah, main sebesar ini main peran juga. Aduh, astaga, sampai pukul orang ini terlalu berlebihan. Wanita ini erangannya lembut, pasti mahal. Hei, Tidak. Suara ini, Qin. Lepaskan aku. Semakin kamu melawan, semakin aku bersemangat. Siapa kamu? Berani menyentuhku? Kamu tahu siapa aku? Ayahku adalah Perdana Menteri. Aku tidak peduli siapa kamu. Menyentuh istriku? Hari ini kamu harus mati. Kukira orang penting, ternyata cuma guru. Cepat tolong aku. Aku sudah tidak tahan. Guru, cepat bunuh. Bunuh dia. Hei, orangnya mana? Dia punya ahli tingkat dewa, melindungi diam-diam. Orangnya sudah diselamatkan. Alam dewa? Lagi-lagi alam dewa? Oh ya, Xiao Bao, beberapa hari ini, aku perlu bertapa sejenak. Selama waktu ini, jangan kau membuat masalah. Sudah di alam dewa masih bertapa? Jadi dewa juga sebegitu kompetitif. Sepertinya efek obat sudah mulai bekerja. Sayang, tahan sebentar, aku segera melepaskanmu. Sudah terlambat, aku sudah tidak tahan. Siapa yang percaya aliansi pembunuh nomor 1 di Longguo, ketua dari perkumpulan bayangan, ternyata tidur seperti gadis kecil.
Nanti saat bertemu Ke harus bicara dengan baik. Bagaimanapun juga kalian adalah guru dan murid. Lagi pula keluargaku juga bukan bagian dari perkumpulan bayangan, kau dengar? Xiao Bao, aku tahu. Aku sudah pulang. Nona ketanganku ini dipatahkan oleh gurumu mataku ini dan dibutakan olehmu. Kau bilang, setidaknya aku pernah membantu kalian, kan? Lalu kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Xiao Bao, aku kira kau diikat oleh guruku. Jadi aku pikir mendahului, tak kusangka setelah pintu terbuka ternyata kau. Sudahlah, karena aku memanjakanmu. Pelan-pelan. Xiao Bao, boleh aku tanya sesuatu? Katakanlah. Kenapa kau mempertaruhkan nyawa hanya untuk membantuku? Masih perlu ditanya? Nona tentu saja karena aku suka padamu. Cih, mulutmu penuh kebohongan. Kau punya banyak wanita. Tapi aku tetap suka padamu. Coba pikir, aku akan seperti Zhou Shuyi Fang Ruoxue menyayangimu seperti mereka Nona kejadilah istriku. Dan Jan? Kamu ini tidak tahu malu. Aku tidak mau bicara denganmu, urus sendiri. Aku tidak tahu malu. Xiao Bao, aku mau tanya lagi. Kau benar-benar tidur dengan kamu? Betulan kau tidur sama guruku? Gadis ini? Sebenarnya mau tanya apa? Aku sudah jujur, apa mungkin dia akan memotongku? Kamu mau dengar? Yang benar atau yang bohong? Yang benar. Mati ya mati aja. Tidur. Nona Ake. Maksudku bukan begitu, aku cuma. Diam. Berisik. Apa yang bisa dilakukan guruku, aku juga bisa. Tuan Zeng, aku curiga kejadian hari ini, itu diatur oleh Fang Ruoxue. Dia tahu bahwa Anda akan bergabung denganku, bersiap untuk tender acara ulang tahun Raja, oleh karena itu dia mencoba membunuhmu. Kurang ajar. Gua cepat atau lambat akan memberes. Fang Ruoxue, kamu cari aku? Xiao Bao, kamu yakin tadi malam, yang kamu pukul itu dia? Munafik, binatang buas, ya, dialah itu. Xiao Bao, kamu tahu nggak siapa dia? Fang Ruoxue, kamu kenapa sih? Siapa dia? Penting banget buat aku. Dia adalah putra tunggal Perdana Menteri saat ini, Zeng Keshuang. Kamu siapa? Berani macam-macam sama aku. Kamu tahu siapa aku? Ayahku Perdana Menteri. Ada masalah, bos. Panitia lelang mengadakan rapat darurat menyuruh kita segera ke sana. Kalau begitu, kita langsung ke intinya. Kualifikasi tender perhiasan Fang dibatalkan, penggantinya adalah perhiasan Dasen. Ketua kualifikasi kami lengkap. Dan kami punya sertifikat lelang. Apakah ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Keluarga Fang kalian perhiasan sintetis dijual sebagai perhiasan asli. Ini sudah melanggar prinsip dasar industri perhiasan. Tidak mungkin. Keluarga Fang sudah berdiri di industri ini selama ratusan tahun, selalu berbisnis dengan jujur. Sama sekali tidak mungkin terjadi kesalahan konyol seperti ini. Ketua Anda harus menunjukkan bukti. Bukti, banyak. Bukti, aku punya banyak bukti. Tuan Zeng, kenapa kau datang ke sini? Tadi kan minta bukti? Aku sudah bawa buktinya. Chen Xiaobao. Bos Fang lama tidak bertemu. Benar, lama sekali. Hanya saja tidak tahu Wu Sangwei, bagaimana di penjara. Hei, aku dengar. Banyak orang di penjara suka pada Tuan Wu tipe seperti ini. Jangan banyak bicara. Semuanya, ketua, di belakangku, adalah Fang's Jewelry, karyawan Departemen Pembelian, biarkan dia menjelaskan padamu. Aku terpaksa Fang Ruoxue memberi perintah tegas. Aku harus menjual perhiasan buatan Fang Ruoxue juga mengancamku. Jika aku tidak menjual, mereka akan menculik istri dan anakku. Omong kosong. Kapan Fang Ruoxue memberimu perintah seperti itu? Dan dia adalah karyawan Fang's, kepala ahli batu. Dia dan Fang Ruoxue selalu menjaga hubungan yang tidak pantas. Suatu kali aku di ruang rapat perusahaan, melihat dia dan Fang Ruoxue melakukan hal itu. Kau terus berbohong, aku pukul. Kau terus mengarang, aku bunuh kau. Xiao Bao, berhenti. Ayo pukul, Chen Xiaobao. Berani? Pukul. Perhiasan Fang mencoba memukul saksi, membunuh untuk menutup mulut sampah industri seperti ini. Jika masih bisa ikut tender, itu benar-benar menghina hukum negara. Long Guo. Tunggu. Ada yang mau kukatakan? Tuan Chen Nona Fang, hal yang Anda berdua percayakan padaku sudah selesai diselidiki. Tagihan di tanganku ini sangat menarik. Tadi malam,
Ada satu transfer 20 juta dolar masing-masing dari Bank Swiss, Bank Yingbei, Bank Lianshan, dan Bank Jiuzhou masuk ke satu akun, dan pemilik akun ini adalah grup Fang dari Departemen Pembelian Perhiasan. Kepala tim Zhang Wen. Bukan begitu, ini semua palsu. Fang Ruoxue memfitnahku. Tidak tahu malu. Keluargaku membesarkanmu, membuatmu selangkah demi selangkah mencapai pencapaian seperti sekarang. Dan begini caramu membalas keluarga Fang? GMMPH. Laporan transaksi? Apa buktinya? Itu hanya membuktikan dia punya pemasukan tak terduga. Keluarga Fang kalian, soal penjualan perhiasan imitasi, tidak bisa dibersihkan. Semuanya. Kami panitia tidak akan menuduh orang baik secara sembarangan. Pagi ini, rekan-rekanku pergi ke berbagai counter Fang dan melakukan survei sampel. Ini, dan ini. Semua hasil survei sampel. Memang perhiasan imitasi, tidak diragukan lagi. Fang Ruoxue, Nona Fang. Bukti sudah kuat. Apa lagi yang mau kau bantah? Tuan Zheng. Keluarga Fangku tidak punya dendam dengan dasenmu. Kenapa kau tega menjebakku? Kalau mau salahkan, salahkan kekasihmu itu. Berani menyentuh orangku, harus mati. Dasar tidak tahu malu. Anak Perdana Menteri juga gimana? Kaisar melanggar hukum? Sama hukumannya dengan rakyat biasa, kan? Maksudmu, kau merasa lebih berkuasa daripada raja? Dasar rakyat durhaka. Ketua, sebaiknya Bapak segera tutup kasus ini. Pesta ulang tahun penguasa adalah prioritas utama. Tuan Zheng ada benarnya. Satu daftar transaksi tidak bisa membuktikan ketidakbersalahan keluarga Fang. Jika kau tidak bisa memberikan bukti baru yang membuktikan kalian difitnah, maka kasus ini harus ditutup. Siapa bilang tidak ada bukti? Siapa? Berani masuk tender tanpa izin? Tuan Zheng, ini bosnya perkumpulan King. Chen Ziyu. Nona Chen, kau masuk tender tanpa izin, mengaku punya bukti, apa maksudnya? Kau sendiri yang bicara, atau aku yang bantu? Aku bicara. Aku bicara. Iya, Zhang Wen. Memberiku sejumlah uang untuk mengganti perhiasan asli ini dengan perhiasan imitasi. Saat itu, aku benar-benar kerasukan setan. Aku mohon pada kalian, maafkan aku. Sekarang buktinya sudah jelas, Pak Tua, segera pulihkan kualifikasi tender keluarga Fang. Po Jun Zhan Shen sudah datang. Po Jun Zhan Shen, kenapa Anda datang? Apa ini pengaturan ayahku? Zheng Keshuang, kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun saya dengan Perdana Menteri, bekerja di istana yang sama, tetapi saya tidak menerima perintah dari ayahmu. Kalau begitu, Tuan Panglima, datang ke tender kecil ini, untuk urusan apa? Menyampaikan titah raja. Aku sudah tahu tentang tender ini, untuk memastikan tendernya adil dan jujur. Perhiasan Dasen. Ada. Perhiasan Fang. Ada. Aku perintahkan kalian sekarang mengadakan kompetisi desain perhiasan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, serahkan sketsa desain, yang terbaik menang. Menerima perintah. Xiao Bao, kamu akhir-akhir ini kelihatan pucat. Harus jaga ginjal. Ini juga kata Guozu. Anak nakal. Ini kataku. Aku pergi. Urusan kita pasti akan kuselesaikan denganmu. Sepertinya musuh sudah menyusup ke keluarga Fang kita. Mata-mata seharusnya tidak hanya Zhang Wen, kita harus menyelidiki dengan baik. Tapi sekarang ada hal yang lebih penting. Ada apa? Selamat siang, Direktur Fang dan Direktur Chen. Ambilkan cincin berlian terbaik di toko, keluarkan semuanya. Baik, Fang Ruoxue, apa kamu mau memberi hadiah? Tidak. Kalau tidak, untuk apa ini? Direktur Fang, ini semua adalah koleksi pesanan khusus dari perhiasan Fang. pilih satu. Ini terlalu tua. Berlian ini terlalu besar. Yang ini saja. Yang ini. Yang ini tidak bisa. Pakai yang ini. Untuk apa? Melamarku. Melamar? Pakai ini. Ngapain? Melamarku. Melamar? Gimana? Kamu nggak mau? Kalau gitu aku pergi. Bukan maksudku gitu, aku cuma grogi aja.
Grogi apaan? Ada berapa perempuan di rumahmu? Kamu sendiri nggak sadar? Udah, lamar aja. Pepatah bilang, cinta pada pandangan pertama. Jangan bertele-tele. Oke. Nona Fang Ruoxue, maukah kau menikah denganku, menjadi istriku? Gitu dong. Adik bungkusin semuanya ya. Oh, siap-siap. Istri, buat apa kamu suruh dia bungkusin itu? Dasar laki-laki kaku. Nggak takut haremu berantakan. Istri dokumen apa? Harus tengah malam, ambil ke kantor, Tentu saja dokumen penting. ruang rapat. Xiao Bao, kita sudah bertunangan, kamu adalah tunanganku. Ruang rapat keluarga Fang aku, Fang Ruoxue, mau melakukan apa? Kalau Xiao Bao, sekarang kamu mau melakukan apa? Jadi, semua departemen hanya punya waktu 2 hari untuk menyelesaikan proposal desain ini. Waktunya cukup mepet. Saya karena proyek ini semalam tidak tidur. Direktur Fang saja lembur. Apalagi yang bisa kita katakan? Kita pasti akan memenangkan tender. Zhou Shui Chen Ziyu A, ke Qin Fei Yue Fang, Ruoxue, keluarga 6 orang. Memang harus ganti villa baru cukup muat. Manajer, saya sudah sebulan di sini, saya juga ingin menjual villa. Jika Anda mengizinkan saya menjual villa, saya mau lakukan apapun. Benar. Manajer di luar ada klien yang ingin membeli villa. Xiao Mei. Kalau begitu, pergilah. Siap, manajer Anda tunggu saja di sini setelah saya selesai, saya kembali dan akan membuat Anda rileks. Villa mana yang Anda suka? Saya bisa mengantar Anda langsung ke dalam villa untuk merasakannya sendiri. Zhou Meizu, Chen Xiaobao, kok kamu? saya datang untuk membeli villa. Kenapa? Tidak boleh? Kamu mampu membeli? Kamu bahkan toilet pun tidak mampu membeli, kan? Zhou Meiju, setelah bertahun-tahun otakmu nggak berkembang sedikit pun? Chen Xiaobao, jangan pura-pura kaya di sini. Aku sudah mengecekmu, Tang Cheng Yipin. Itu sama sekali bukan kamu yang beli. Di sertifikat rumah tertulis nama Zhou Shuyi. Rumah itu aku sendiri yang beli, aku belikan untuk istriku sendiri. Kenapa? Ini juga masalah? Chen Xiaobao, fakta sudah di depan mata, kamu masih berdalih, menurutku sih kamu cuma pembual orang miskin. Siapa yang membual? Aku tidak tahu soal aset kamu belum sebanyak aku, kan? Menurut yang kudengar kamu sudah diusir oleh Wu Ziyuan dan ditinggalkan, kan? Omong kosong, aku Zhou Meizu masa nggak punya pria. Pria yang mengejarku antriannya panjang banget. Astaga. Zhou Meizu, kamu bikin aku celaka. Chen Xiaobao, apa yang kamu omongin? Kamu tidak mampu beli rumah. Cepat pergi. Meizu, ada apa? Kenapa ribut begini? Manajer, akhirnya kamu datang juga? Orang miskin ini ngotot nggak mau pergi dan hampir melecehkan aku. Ada hal seperti itu? Hei Mas Tampan, kamu. Jangan marah dong. Meizu, kamu kenapa sih? Berani-beraninya kamu memfitnah pria tampan seperti ini. Sepertinya kamu sudah tidak mau kerja. Zhou Meizu, kamu benar-benar pembawa sial buat gue. Setiap kali ketemu kamu nggak pernah ada hal baik. Xiaobao, kamu masih punya uang nggak? Aku mau pinjam uang sedikit. Sayang ini, apa yang terjadi? Grup Dasan, dengan gaji 5 kali lipat karyawan Fang's Jewelry. Cuma soal uang? Suamimu punya banyak uang. Tapi Zheng Kesuang dia didukung ayahnya yang jadi Perdana Menteri. Begitu dia minta bisa pinjam uang dari bank dengan mudah. Pinjam uang dengan mudah? Baiklah, aku akan telepon kepala bank sekarang. Lao Liu, cek berapa sisa uang di rekeningku. Tuan Chen,
Setelah operasi selama ini saldo rekening Anda secara kasar sekitar 8 triliun. Lebih berapa? Anda tidak salah dengar yaitu 8 triliun. Lau Liu, kamu hebat sekali. Kenapa uangnya sebanyak ini? Tuan Chen terlalu memuji saya. Namun, apakah Anda ingin menggunakan uang? Ya, saya ingin membeli beberapa bank. Tuan Zeng, tenang saja, para kepala 5 bank besar tidak memberi muka kepada saya, Wu Yinxiong. Mereka harus memberi muka kepada Anda. Siapa ayah Anda, Perdana Menteri yang sedang berkuasa, kecuali mereka tidak mau hidup lagi. Orang-orang tua ini benar-benar sudah merasa besar. Mereka menyuruh saya menunggu mereka. Sekarang ini macet juga wajar. Tuan Zeng, tenang saja, saya akan segera mengingatkan mereka. Para pemimpin 5 bank besar telah tiba. Lihat mereka datangkan. Chen Xiaobao. Lihat. Ini dia. Chen Xiaobao, kok kamu? Wu tua, maksud kamu apa? Bukannya kamu yang mengundangku? Omong kosong. Yang kami undang adalah direktur dari 5 bank besar global. Akulah itu direktur dari 5 bank besar global. Sudahlah. Jangan keras kepala kurasa. Kamu pasti merasa keluarga Fang sudah pergi semua datang khusus untuk memohon padaku supaya aku melepaskanmu. Bagaimana kamu tahu? Jangan-jangan Tuan Zeng akan melepaskan kami keluarga Fang jalan keluar, kan? Cukup dengan satu kataku, keluarga Fang kalian bisa selamat, tapi aku juga tidak bisa menyia-nyiakan uang yang sudah kukeluarkan. Memang Tuan Zeng memang mengeluarkan banyak uang untuk merekrut orang kita dari keluarga Fang. Tidak tahu Tuan Zeng apa syaratnya? Kamu cukup pintar, begini kamu suruh Fang Ruoxue kemari. Temani aku selama sebulan, tenang saja nanti. Pasti aku akan mengembalikan orangnya kembali pada kalian. Selesai? Hanya itu syaratnya. Tidak perlu bersulang, kamu hanya perlu saja. Siapa bilang mau bersulang padamu? Kau cari berani banget ngomong. Biarkan istriku Menemanimu sebulan, kau yang cari mati baik Chen Xiaobao, kau tunggu saja. Tunggu direktur 5 bank besar menyetujui pinjaman untukku. Aku akan segera membuat kalian, keluarga Fang bangkrut. Tuan Zeng, uangmu mungkin tidak akan disetujui. Tuan Chen, sesuai perintah Anda, kami telah mengakuisisi 5 bank terbesar di dunia. Mulai sekarang, Anda adalah dari 5 bank besar ketua dewan. Kau menakut-nakuti siapa di sini? Mengakuisisi 5 bank besar, butuh berapa banyak uang? Kau tahu, keluarga Fang mereka, dari mana uang sebanyak itu? Saya mewakili Tuan Chen. Secara resmi memberitahumu mulai sekarang. Dalam waktu 24 jam, mohon Anda mengambil dana di 5 bank besar. Semua dana tersebut, jika tidak akan disita seluruhnya. Penipu kalian semua, penipu Wu Yinxiong. Hubungkan aku dengan telepon. Aku ingin sendiri dengan para direktur 5 bank besar berbicara. Halo Direktur Su, saya Wu Yinxiong. Bos Wu, saya sudah bukan direktur 5 bank besar lagi. Cari orang lain saja. Aku tidak percaya. Coba telepon lagi. Halo Direktur Lin, saya Wu Yinxiong. Halo. Ini. Tuan Zeng, ada masalah, karyawan grup Dasen mengundurkan diri massal. Bajingan. Hal seperti ini bisa bajingan. Hal seperti itu bisa sembarangan dikatakan? Hei Manajer Liu, apakah di perusahaan hari ini ada perubahan personalia? Bos Wu, saya sudah bukan lagi orang Dasen, sekarang saya sudah menjadi manajer SDM keluarga Fang. Tolong jangan telepon saya lagi, saya takut Direktur Fang salah paham. Zeng Keshuang. Apa kau merasa dirimu sangat mampu? Bukankah kau sangat kaya? Sekretaris Jenderal? Ya. Tidak peduli grup Dasen mengeluarkan berapa banyak uang asalkan berani merekrut orang keluarga Fang saya. Saya harus 10 kali lipat lebih tinggi dari mereka. Ya. Tuan Zeng, Chen Xiaobao ini terlalu sombong. Wu Yinxiong ini yang kau perbuat? Tuan Zeng, saya salah. Kalau begitu, jangan salahkan aku terlalu keras. Sekretaris Jenderal, kau sudah bersusah payah sepanjang perjalanan ini. Tuan Chen bisa melayani Anda, saya Liu sungguh beruntung. Greta? Oh ya, mengakuisisi 5 bank besar, pasti menghabiskan banyak uang, ya? 5 bank besar. Menaikkan harga seenaknya, akhirnya menghabiskan uang Anda 3 triliun. Artinya saya masih punya 5 triliun dong. Tuan Chen, di rekening Anda, masih ada 10 triliun. 8, dikurangi 3 kan sama dengan 5. Tuan Chen, bisnis ini bukanlah soal matematika sederhana, pasar saham global,
mendengar Anda mengakui sisi 5 bank besar itu. Harga saham 5 bank besar itu melonjak drastis, tidak hanya mengembalikan modal Anda, akhirnya juga menghasilkan laba 2 triliun. Tapi kenapa uang semakin banyak saat dikeluarkan? Tuan Chen, inilah hukum bertahan hidup di masyarakat saat ini. Orang kaya akan semakin kaya, sedangkan orang miskin akan semakin miskin. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Tidak, tidak. Kalau orang miskin hanya akan kehilangan jati diri menjadi alat bagi orang kaya untuk mencari uang. Tuan Chen inilah yang tidak pernah berubah sepanjang masa hukum sosial. Sekretaris Jenderal, kalau begitu, dari rekening saya keluarkan 5 triliun, saya ingin mendirikan yayasan amal khusus untuk membantu yang punya mimpi orang miskin yang punya cita-cita. Tuan Chen, kau harus pikirkan baik-baik. Saya sudah bulat tekad, lakukan saja. Baik. Wawasan Tuan Chen begitu luas, sungguh benar-benar pemimpin sejati. Para istri aku pulang. Orangnya mana? Chen Xiaobao, tidak kusangka kau benar-benar beruntung dalam urusan wanita kelima istri yang kau nikahi, masing-masing adalah wanita-wanita tercantik yang terkenal. Zeng Keshuang, lepaskan istriku, aku akan segera memaafkanmu. Yang harus mati adalah kau, aku sudah menyelidikimu, guru alam dewa itu. Sudah bertapa tertutup, sekarang kau, hanyalah sampah yang tak berdaya. Zeng Keshuang, apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku beri waktu 5 menit, bawalah dari 5 bank besar kontrak, transfer. Cepat datang kemari, jika terlambat 1 menit, aku akan membuatmu kehilangan 1 istri. Xiaobao. Xiaobao, kau akhirnya datang Xiaobao, cepat pergi. Aku sudah membawa barangnya, lepaskan istriku. Chen Xiaobao, kau terlalu naif, sebelum kau mati, aku akan memberimu beberapa kata, semua cara halal dalam perang. Zeng Keshuang, kamu merasa hebat? Ya, lihat ini apa, hari ini aku datang tidak berniat pulang hidup-hidup. Mau mati kita mati bareng. Kau pikir dengan ini bisa melawanku? Kau terlalu meremehkanku. Mao Zunze, silahkan bertindak. Xiaobao, Kau mau mati bersamaku? Kamu pikir kamu siapa? Tapi tenang aja. Setelah kau mati, 5 istri cantik ini akan aku rawat dengan baik. Hahaha. Bocah sialan. Memberi kamu sebuah sistem, dan menyuruhku menyelamatkanmu? Tolong aku. Dari mana datangnya pengemis sialan? Mao Zunze, berikan. Mao Zunze. Kena masalah dengan Dewa Dunia, keluarga Zeng kena masalah besar, lari. Xiaobao, ini adalah Ayah angkatku, benar, kan, ayah? Kamu ini, bukannya tadi kamu panggil kakek tua, sekarang kau panggil aku ayah. Aduh, kalau tahu kamu sekuat ini aku nggak akan panggil kakek lagi, kalian para istri, panggil ayah. ayah. Baiklah, hari ini ayah akan memberi kalian hadiah nih. Ayo, pedang cantik. Kipas putri. Terima kasih, ayah. Hehe, ayah, kalau punyaku mana? Piring terbang. Xiaobao, lalu kita mau ngapain sekarang? Tentu saja untuk bikin anak, dong. Mesum.